Domain Immortal Wolfish. Ketika Tang Xiu dan Gu Yan'er tiba, mereka langsung muncul di pinggiran kota besar. Lampu pedang terlihat berkelap-kelip di langit sementara banyak dewa dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya masuk dan keluar dari gerbang kota. Pasangan itu saling memandang dan dengan cepat mendarat di tanah di luar gerbang kota. Dalam perjalanan ke sini, bagaimanapun, dia meminta Yu Zong untuk pergi karena Tang Xiu belum bisa mempercayainya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang dari dunia immortal. Pasangan itu perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan lebar yang penuh dengan pejalan kaki. Pandangan yang mengingatkan kembali memenuhi mata mereka ketika mereka melihat-lihat pemandangan kota klasik di depan mata mereka. Namun, dibandingkan dengan bumi, mereka merasa lebih betah di sini. Lagi pula, itu adalah tempat yang telah lama mereka tinggali. Ini Paviliun Celestial Fin. Tang Xiu menunjuk ke sebuah bangunan seperti menara setinggi 100 meter dan berkata sambil tersenyum, dari semua perusahaan pedagang di seluruh dunia immortal, Paviliun Celestial Fin ini pasti dapat dihitung dalam peringkat beberapa terbesar. Kita bisa menurunkan harga Auric Profusion Sos kepada mereka, tapi aku yakin kita masih bisa mendapatkan 200.000 kristal immortal untuk masing-masing. Kami memang sangat membutuhkan banyak batu dan kristal immortal sekarang. Gu Yan'er mengangguk. Bagaimanapun, berapa banyak yang kamu rencanakan untuk jual, Master? Tang Xiu merenung sejenak dan kemudian menjawab, kami akan menjual 4 dan kemudian membawa sisanya untuk rakyat kita sendiri. Bagaimanapun, itu adalah harta yang paling dibutuhkan oleh orang-orang kekaisaran kita. Gu Yan'er berpikir sebentar dan berkata, berapa banyak toko immortal atau kristal immortal yang Anda butuhkan untuk menggunakan arai teleportasi spasial, tepatnya? Sejujurnya, aku tidak benar-benar tahu tarif khusus karena tidak ada yang berani menagihku mengingat identitasku di masa lalu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi tetap saja, kita punya terlalu banyak orang, jadi kita akan membutuhkan cukup banyak batu atau kristal immortal. Kalau begitu, menjual 4 itu masuk akal. Gu Yan'er berkata, saya harap Paviliun Celestial Fin ini memiliki kredibilitas seperti dulu, kalau tidak kita akan merobek cabang ini. Yah, aku menantikan apa yang akan mereka lakukan, terlepas dari itu. Tang Xiu tertawa kecil. Lagi pula, orang yang memegang benteng di tempat terpencil di dunia immortal adalah setidaknya Dewa Emas. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa orang itu hanya akan menjadi immortal mendalam paling banyak. Beberapa saat kemudian, Tang Xiu dan Gu Yan'er muncul di kantor Celestial Fin Pavilion. Seorang pramuniaga cantik berjubah putih menyambut mereka, lalu Tang Xiu langsung berkata, panggil atasan Anda di sini. Katakan padanya bahwa aku punya masalah besar untuknya. Si pramuniaga membeku dan mengamati Tang Xiu dan Gu Yan'er dengan cermat. Merasa bahwa pasangan ini agak luar biasa, dia dengan hormat berkata, tolong ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke ruang VIP di lantai 6. Saya akan segera memberitahu Pavilion Manager. Kalau begitu, memimpin jalan. Tang Xiu dan Gu Yan'er mengikutinya ke lantai 6 dan memasuki ruang VIP besar. Setelah duduk di bantal, teh harum disajikan dan seorang pria parubaya yang mengeluarkan aura ilmiah memasuki ruang VIP dengan wajah tersenyum. Saat pandangannya melotot dari Tang Xiu dan Gu Yan'er, dia segera berkata sambil tersenyum, selamat datang, dua rekan dewa. Saya mendengar Anda berdua memiliki banyak hal untuk ditawarkan ke kantor kami, ya. Ah, saya lupa memperkenalkan diri. Yang ini adalah manajer Celestial Fin Pavilion milik Domain Wolfish Immortal, Clip Markland. Tang Xiu menyaksikan pramuniaga cantik itu pergi dan diam-diam menutup pintu terlebih dahulu. Setelah itu, dia segera mengangkat tangannya, mengambil botol giok dari cincin interspatialnya, dan dengan ringan tersenyum. Ini adalah sumber profesi Auric yang sepenuhnya dikembangkan, tolong sebutkan harga yang masuk akal untuk itu. Jika harga dapat diterima, maka kita dapat melakukan kesepakatan tanpa tawar-menawar. Saya akan langsung pergi untuk menjualnya di tempat lain jika saya tidak dapat menerima harganya. Sumber profesi Auric. Clip Markland tertegun sejenak, lalu dia berbalik terkejut. Dia membuka botol giok, mengamati isinya, dan akhirnya mengangguk. Ini memang sumber Auric Profusion yang dikembangkan harta yang sangat berharga yang aku yakin akan menciptakan pertengkaran hebat di antara dewa yang pernah muncul di pasar. Karena Fellow Immortal datang berkunjung dan tidak mau menawar, maka izinkan saya untuk memberi Anda harga sebenarnya untuk itu. Bagaimana dengan 240.000 kristal immortal? Jika Fellow Immortal bersedia untuk menjualnya, yang ini akan segera membayar Anda dengan Immortal Crystals. Rekan Immortal bebas untuk menjualnya di tempat lain jika tawaran saya tidak dapat diterima. 240.000 kristal immortal. Harganya masih dalam kisaran yang dapat diterima untuk Tang Xiu, jadi dia mengangguk. Ini harga yang wajar, jadi saya terima.
Bolehkah saya tahu apakah cabang Celestial Fin Pavilion di sini memiliki lebih banyak nafsu makan? Clip Markland terkejut. Apakah Fellow Immortal memiliki lebih banyak sumber profesi Auric, secara kebetulan? Ya, kata Tang Xiu. Clip Markland sekali lagi mengamati Tang Xiu dan Gu Yan'er dengan hati-hati. Kemudian, dia dengan serius mengatakan, jika Fellow Immortal memiliki lebih dari 10 sumber profesi Auric, mencapai kesepakatan sekarang tidak mungkin untuk kantor cabang ini, dan saya ingin bertanya 10 hari lebih lama. Kami dapat membeli banyak sumber Auric Profusion yang mungkin Anda miliki 10 hari kemudian. Mata Tang Xiu berkilau dan dia berkata dengan suara yang dalam, kami hanya memiliki 4, dan itu sudah membuat kami cukup berusaha dan kesulitan. Namun, saya ingin menambahkan sedikit pada harganya. 4 sumber profesi Auric untuk total 1 juta kristal immortal. Kami akan memiliki kesepakatan jika Anda dapat menerimanya. Clip Markland memikirkannya lalu mengangguk. Sepakat. Tang Xiu memberikan 3 sumber profesi Auric yang tersisa kepadanya. Setelah menunggu setengah jam, yang terakhir memberinya cincin interspatial dan berkata, cincin ini memiliki 1 juta kristal immortal. Jika Fellow Immortal memiliki sumber profesi Auric atau beberapa objek bagus lainnya nanti, harap pikirkan kami terlebih dahulu. Celestial Fin Pavilion selalu melakukan bisnis kami dengan harga yang sangat adil. Tolong yakinlah tentang itu. Saya telah melakukan banyak transaksi dengan Celestial Fin Pavilion Anda dan penawarannya selalu hebat. Tang Xiu tersenyum dan berkata, bagaimanapun, karena kita telah menyelesaikan bisnis ini, maka kita akan pergi. Saya secara alami akan datang untuk menemukan Anda jika peluang bisnis lain muncul di masa depan. Baik, tolong izinkan saya untuk mengirim Anda pergi. Clip Markland mengirim Tang Xiu dan Gu Yan'er keluar dari kantor. Matanya berbinar ketika dia menyaksikan mereka menghilang ke kejauhan di tengah arus orang yang terus-menerus. Pada saat ini, seorang wanita parubaya diam-diam muncul di sampingnya, dan Clip Markland bertanya, apakah Anda melihat kekuatan mereka? Pria muda itu mengeluarkan aura bahwa dia baru saja melewati masa kesusahan dan menjadi seorang immortal selama beberapa waktu. Saya benar-benar tidak dapat memahami kultivasi wanita di sebelahnya, tetapi saya merasakan kultivasinya harus jauh lebih tinggi daripada milik saya. Orang-orang yang dapat menjual 4 sumber profesi Auric sekaligus kemungkinan besar bukan angka biasa. Clip Markland mengangguk dan berkata, tapi membeli 4 barang ini dan menghasilkan ratusan ribu kristal immortal sudah menjadi hal yang hebat bagi kita. Lalu, akankah kita mengirim beberapa orang untuk menyelidiki identitas mereka? Wanita parubaya itu bertanya. Ya, benar. Clip Markland menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu menyelidiki klien sebesar itu. Melakukannya hanya akan membuat masalah dan membuat mereka salah paham tentang Celestial Fin Pavilion kami. Ngomong-ngomong, beli salah satu sumber profesi Auric untuk 250.000 kristal immortal untuk dirimu sendiri. Putrimu mungkin membutuhkannya sekarang. Wanita parubaya itu tampak bersyukur dan dengan lembut mengangguk. Lalu aku akan membawa kristal immortal ini ke lemari besi nanti. Di kota, Tang Xiu dan Gu Yan'er berjalan-jalan dan membeli banyak sumber daya kultivasi karena mereka sekarang memiliki banyak dana. 1 juta kristal immortal sama dengan 1 miliar batu immortal, jumlah yang tidak mungkin dimiliki oleh banyak makhluk biasa bahkan setelah bercocok tanam selama milenium. Pasangan ini dengan cepat menghabiskan 200.000 kristal immortal setelah beberapa pembelian dan kemudian pergi dengan senang hati. Namun, pengeluaran mereka yang luar biasa tak terhindarkan menarik perhatian beberapa orang. Puluhan orang diam-diam menguntit mereka ketika mereka meninggalkan kota. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini, Tuan? Gu Yan'er berbisik dengan seringai di wajahnya sambil memegang lengan Tang Xiu. Mari kita singkirkan mereka. Tang Xiu dengan ringan tersenyum dan berkata, kericuhan seperti itu selalu mudah diketahui. Selain itu, mereka juga sekelompok miskin dan tidak layak menghabiskan energi kita. Tersenyum tipis sebagai tanggapan, Gu Yan'er naik ke udara bersama Tang Xiu dan mengusir puluhan penguntit ini dan menghilang dari pandangan mereka hanya dalam beberapa tarikan napas. Domain immortal ini juga memiliki area yang sangat luas dengan daratan yang sangat luas. Menurut koordinat yang diterima dari Dark North Immortal, Tang Xiu dengan mudah menemukan Sekte Aurelian Artificer yang terletak sekitar 500.000 km di kedalaman Gunung Agung. Di atas awan, Tang Xiu dan Gu Yan'er menatap gunung di bawah. Dia kemudian mengangguk dan berbicara, aku pernah ke tempat ini sebelumnya, tapi sudah terlalu lama dan ingatanku tentang hal itu agak kabur. Tetapi saya masih ingat bahwa sekte ini sebelumnya berada di pegunungan tanpa kabut roh di sekitarnya. Sekte ini tampaknya telah menghabiskan cukup banyak untuk menyewa Arai Grandmaster untuk mengatur sederetan pertemuan roh setelah melalui beberapa perkembangan. Gu Yan'er tersenyum dan berkata, beberapa orang menemukan kami, Guru. Tang Xiu melihat beberapa sosok kekar terbang ke langit ketika dia tersenyum dan berkata dengan keras,
Kaisar Langit Tang besar ini datang ke perjanjian. Tolong tunjukkan pada saya cara untuk melihat sekte guru Anda, Dark North Immortal. Pemimpin, seorang pria gagah rambut berambut merah, mengamati Tang Xiu dan Gu Yan'er untuk sementara waktu sebelum dia dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata, kami telah diberi perintah untuk menunggu rombongan Tang besar yang immortal dari guru. Silakan ikuti saya. Baik, sesaat kemudian, pria berambut merah membawa Tang Xiu dan Gu Yan'er ke sekte Aurelian Artificer. Tungku penyulingan dapat dilihat di mana-mana ketika mereka memasuki interior, dengan murid sekte ramai tentang mereka di hampir setiap sudut. Hahaha, tawa keras datang dari jauh saat Dark North Immortal datang di depan Tang Xiu dan Gu Yan'er bersama dengan dua anggota petinggi sekte lainnya. Teman Tang Immortal besar benar-benar tepat waktu. Anda bahkan datang ke sini sebelum tenggat waktu setengah tahun. Yah, kita punya cukup kristal immortal, jadi kita secara alami tidak akan membuang waktu lagi, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan proyek yang aku percayakan padamu, Dark North Immortal? Jangan khawatir tentang itu. Dark North Immortal menyeringai dan berkata, kami telah mengundang semua ahli penyulingan di wilayah ratusan ribu kilometer yang berdekatan dengan kami, dan mereka semua telah bekerja siang dan malam untuk itu. Kami memperkirakan bahwa kami akan dapat menyelesaikan pesanan Anda paling lama 10 bulan. Namun, kami telah mengundang terlalu banyak ahli-ahli dan tingkat pengeluaran kami sangat cepat. Bolehkah saya? Tang Xiu membalik tangannya dan mengambil cincin interspatial dengan 200.000 kristal immortal yang telah disiapkan sebelumnya. Dia kemudian menyerahkannya ke Dark North Immortal dan berkata, lihat ini. Jika angkanya benar, kita akan pergi karena kita harus pergi ke tempat lain. Dark North Immortal sendiri tidak sepenuhnya mempercayai Tang Xiu, tapi dia bahkan tidak repot-repot memeriksa nomornya dan langsung menyingkirkan cincin interspatial. Dia percaya bahwa Tang Xiu tidak akan berbohong kepadanya tentang masalah ini karena pedang immortal, armor, dan senjata lain yang dipesan Tang Xiu masih ada di sekte. Di mana tepatnya Anda menuju, teman Great Tang Immortal? Apakah Anda ingin saya menemani Anda? Kurasa itu tidak sepadan dengan masalahmu. Tang Xiu melambai dan berkata, saya baru saja membayar 200.000 kristal immortal ke sekte Aurelian Artificer Anda dan itu membuat saya menjadi orang miskin lagi. Untuk alasan itu, saya sudah berpikir bahwa klan Clearwater harus berada di dekatnya, ya. Kita pergi ke sana, semoga mereka tidak seburuk kita. Mata Dark North Immortal berkilau dan dia menjawab dengan suara yang dalam, sekte saya secara alami tidak akan mengganggu terlalu banyak jika Anda pergi ke tempat lain, teman Great Tang Immortal. Tapi aku agak berharap bahwa kamu dapat memberikan kesempatan bagi sekteku untuk membalas dendam jika kamu pergi ke klan Clearwater. Anda dapat yakin, Anda dapat memiliki semua kekayaan mereka. Tang Xiu mengerutkan alisnya dan berkata, tapi sekte Aurelian Artificer Anda perlu memusatkan perhatian Anda pada pemurnian sekarang, bukan? Dalam hal sekte saya memiliki total 4 leluhur emas immortal. Semua dari mereka pergi dengan Anda tidak akan membuang waktu terlalu banyak. Setengah bulan seharusnya sudah cukup, saya pikir, jawab Dark North Immortal. Tang Xiu merenung sejenak dan kemudian mengangguk. Menghentikanmu dari balas dendammu agak tidak pantas. Baiklah, ayo pergi bersama, kalau begitu. Tapi aku akan memberimu semua kekayaan yang diperoleh dari klan Clearwater dengan imbalan senjata bernilai hemat. Itu kesepakatan. Dark North Immortal tertawa senang. Dia membenci klan Clearwater. Lagi pula, dia hampir mati di tangan mereka. Bahkan jika dia sekarang diduduki dan tidak dapat menghilangkan klan Clearwater, mengirim beberapa nenek moyang emas immortal di sana akan melayani tujuan yang sama. Tiba-tiba, ekspresi Tang Xiu berubah. Dia kemudian melihat dan berbicara kepada Gu Yan'er, Yan'er, kamu harus pergi dengan leluhur Aurelian Artificer Sek nanti. Saya akan tinggal di sini untuk memperbaiki beberapa hal. Gu Yan'er tidak membantah keputusan Tang Xiu dan mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu tunggu kabar baik dari saya, Tuan. Akhirnya, Gu Yan'er pergi bersama 4 leluhur Aurelian Artificer Sek sementara Tang Xiu tetap tinggal di bawah keramah tamahan Dark North Immortal yang hangat. Di tempat tebing Scarlet, tempat tinggal gua ini telah lama menjadi tempat tinggal yang ditugaskan untuk semua generasi sekte Masters dari Aurelian Artificer Sek. Itu juga tempat terbaik untuk pemurnian karena gua itu memiliki magma Vena Bumi dan beberapa 9 api ungu yang lahir di magma Vena Bumi, yang menjadikannya tempat yang bagus untuk pemurnian. Kualitas setiap artefak yang disempurnakan di kediaman gua ini setidaknya akan menjadi tingkat yang lebih tinggi meskipun bahan dan artefak yang disempurnakan adalah sama karena keberadaan 9 api ungu 9. Sebenarnya, aturan besi sekte Aurelian Artificer sendiri melarang Scarlet Cliff Abode untuk dibuka untuk orang luar. Tetapi setelah diskusi antara Dark North Immortal dan keempat leluhur,
mereka akhirnya memutuskan untuk menyediakan tempat bagi Tang Xiu untuk pemurniannya karena 3 alasan. Alasan pertama adalah tulisan suci karya sekte yang diberikan kepada mereka oleh sesepuh Tang Xiu. Yang kedua adalah karena anugerah yang menyelamatkan jiwa sejak Tang Xiu menyelamatkan Dark North Immortal dan Dark North Everblade. Dan yang ketiga adalah karena mereka ingin melihat tingkat keahlian Tang Xiu dalam pemurnian. Di dalam tempat kediaman Scarlet Cliff yang panas terik, Tang Xiu dipandu oleh Dark North Immortal dan kemudian mendaftar beberapa bahan untuk pemurnian. Tapi ketika Dark North Immortal mendapatkan daftar bahan pemurnian, tidak ada ekspresi lain di wajahnya kecuali senyum pahit. Ketiga jenis bahan ini, Lucid Sky Sand, Red Pure Gold, dan Indigo Peng Tendon adalah harta yang sangat berharga dan langka. Jangankan Aurelian Artificer Sect saya tidak berpikir ada orang di Reverse Key Outer Domain yang memilikinya. Teman Tang Immortal, mungkinkah untuk menggantinya dengan bahan lain? Dark North Immortal bertanya dengan senyum pahit di wajahnya yang malu. Namun, dia tiba-tiba teringat catatan sejarah sektenya. Sebelumnya, bahwa pembangkit tenaga listrik misterius, yang juga nenek moyang Tang Heavenly Kaisar besar ini, juga diperlukan beberapa bahan penyulingan ketika ia datang ke sektenya. Akhirnya, para tetua sekte tidak dapat menyediakannya karena mereka belum pernah mendengar materi seperti itu. Pandangan kecewa muncul di mata Tang Xiu. Bahan apa lagi yang kamu punya di sekte? Coba saya lihat, tapi tolong lepaskan aku dari bahan-bahan sampah. Dark North Immortal ragu-ragu sebelum akhirnya mengangguk. Sektenya memang memiliki beberapa bahan penyulingan yang sangat berharga, tetapi nilai dari bahan-bahan itu cukup untuk mengejutkan siapapun. Tapi dia memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa Tang Xiu tidak akan menyalahgunakan bahan pemurnian sekte yang berharga tanpa alasan. Ikut denganku. Setelah menarik nafas panjang, Dark North Immortal berjalan ratusan meter sebelum berhenti di depan dinding gua. Dia kemudian mengucapkan mantra dan dinding tiba-tiba terbelah dan mengungkapkan koridor yang cukup untuk 2 orang berjalan berdampingan. Jalan setapak menuju ke ruang rahasia di pedalaman. Ketika Tang Xiu memasuki ruang rahasia, matanya menyapu puluhan tempat yang ditutupi oleh perisai transparan. Segera setelah itu, ekspresi terkejut tiba-tiba melukis wajahnya saat matanya mendarat di area berukuran sepak bola di sudut dalam, di mana dia melihat sebuah biji yang memancarkan cahaya kuning. Inti bumi. Tang Xiu tanpa sadar berjalan ke arahnya dan bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia berdiri di depan perisai. Dark North Immortal tampak bingung. Dia bergeser ke Tang Xiu dan bertanya, "Great Tang Immortal Friend, apakah Anda tahu sesuatu tentang materi ini?" Tang Xiu menatap Dark North Immortal yang bingung dan bertanya dengan ragu, "Kamu sama sekali tidak tahu tentang materi ini?" Dark North Immortal menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum masam. "Tidak, aku tidak tahu tentang itu. Bukan hanya saya, tetapi keempat leluhur sekte saya juga tidak tahu. Sejujurnya, objek ini memiliki kompatibilitas yang sangat kuat dengan objek terkait lainnya. Bahkan material dengan sifat yin dan yang dapat digabungkan bersama dalam proses pemurnian, menghasilkan kompatibilitas dan harmoni yang sangat baik. Itulah alasan kami menyimpulkan bahwa biji ini sangat berharga, jadi kami menaruhnya di sini sebagai harta." Tang Xiu merasa tidak berdaya. Harta tertinggi seperti itu hanya digunakan untuk kompatibilitas dan menyelaraskan peran dalam sekte Aurelian Artificer. Itu hanya membuang-buang harta. Ini adalah inti bumi, demi Tuhan. Objek ini hanya dapat diperoleh dari sebuah planet yang memiliki unsur bumi yang sangat kaya yang telah melalui baptisan waktu selama jutaan tahun sebelum akhirnya membentuk esensi sumbernya. Begitu inti bumi tersebut terbentuk, seorang immortal di planet itu akan mencapai kedivinian dan naik menjadi dewa. Dengan kata lain, objek ini adalah sesuatu seperti organisme hidup dan teman bagi para dewa. Jika objek ini diketahui oleh dewa lainnya, pertumpahan darah dan pembantaian pasti akan menyapu dunia immortal, bahkan keberadaan yang menakutkan seperti Supremes akan berpartisipasi dalam perjuangan gila. Jika Tang Xiu bertemu Earthcore raksasa seperti itu sebelumnya, dia tidak akan bertemu kematiannya secara langsung meskipun dia diserang oleh Supremes terkutuk yang seharusnya menjadi teman-temannya saat itu. Sangat mungkin dia bisa mendapat kesempatan untuk kembali. Dengan wajah penasaran, Dark North Immortal bertanya, "Great Tang Immortal Friend, kamu belum memberitahuku, apa sebenarnya benda ini?" Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius, "Objek ini adalah harta yang luar biasa yang bahkan ingin dimiliki oleh tokoh-tokoh besar yang menakutkan itu untuk diri mereka sendiri. Dark North Immortal, saya harap Anda bisa menjualnya kepada saya." Tentang ini, Dark North Immortal tampak canggung dan memaksakan senyum masam. "Teman Tang Immortal besar, sekte saya hanya memiliki beberapa bahan pemurnian yang berharga dan kami juga membutuhkan objek ini untuk katalis kompatibilitas dalam memurnikan beberapa artefak. Kalau tidak, tidak mungkin bagi kami untuk memperbaikinya.
Apa yang Anda minta berada di luar kekuatan kami untuk memuaskan. Setiap benda memiliki harga, satu-satunya masalah adalah jumlahnya, jawab Tang Xiu setelah merenung sejenak. Aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu. Objek ini sangat berharga, tetapi benar-benar sia-sia di tangan Anda, jadi lebih baik menjualnya kepada saya. Saya bahkan rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang ini. Harganya sangat tinggi. Dark North Immortal memaksakan senyum dan menjawab, kamu sepertinya tidak memiliki banyak batu atau kristal immortal, kan? Apakah Anda ingin menukarnya dengan sesuatu yang lain, secara kebetulan? Tang Xiu terdiam sesaat sebelum dia dengan cepat mengeluarkan cincin interspatial dan berkata, cincin ini memiliki 500.000 kristal immortal, hampir semua kekayaan saya. Jika Anda berpikir bahwa tawaran saya tidak cukup, saya masih memiliki 20 juta batu immortal, yang seharusnya bernilai 200.000 kristal immortal. Jumlah kekayaan seperti itu seharusnya cukup untuk membelinya. Sekarang, Dark North Immortal ternganga kaget. Dia menatap kosong pada Tang Xiu dan dengan ragu berkata, Anda masih bisa mengeluarkan begitu banyak batu dan kristal immortal. Apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa bulan terakhir, tepatnya? Apakah Anda kebetulan menjarah beberapa gudang harta karun sekte super besar itu atau semacamnya? Kami mendapat beberapa sumber profesi Auric dan menjualnya ke Celestial Fin Pavilion, jawab Tang Xiu. Kamu juga tahu harga sumber profesi Auric ini, kan? Ekspresi Dark North Immortal berubah dan dia buru-buru bertanya. Sumber Auric Profusion. Berapa banyak dari mereka yang Anda dapatkan? Ya Tuhan, benda itu adalah objek paling berharga yang dimiliki oleh semua makhluk immortal. Itu bukan sesuatu yang bisa kita beli dengan jumlah uang berapapun di domain immortal ini. Kilatan aneh melintas di mata Tang Xiu dan dia bertanya, apakah Anda mungkin membutuhkan sumber profesi Auric ini? Tentu saja, kita membutuhkannya. Dark North Immortal berseru. Jika saya bisa mendapatkan Auric Profusion Gold, saya yakin saya bisa menembus tahap akhir Immortal Emas dalam milenium berikutnya dan mudah-mudahan mencapai tahap Immortal Emas sempurna di kemudian hari. Teman besar Tang Immortal Kakauka, bagaimana kalau menjual harta yang berharga ini? Jika Anda bersedia, saya akan membeli yang berikutnya yang ingin Anda jual bahkan jika saya harus menghabiskan semua kekayaan saya. Yang mana yang lebih penting bagimu? Sumber profesi Auric atau 700.000 kristal immortal, kalau begitu? Tang Xiu bertanya dengan nada aneh. Sumber Auric Profusion itu, tentu saja, jauh lebih penting. Dark North Immortal berkata tanpa ragu. Anda dapat menemukan cara untuk mendapatkan kristal immortal, tetapi kehilangan sumber profesi Auris adalah kesempatan yang sangat sulit didapat lagi. Tang Xiu sendiri sangat menyadari godaan besar dari sumber profesi Auric untuk dewa yang sedikit lebih lemah, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa godaan akan begitu besar. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia menjual Auric Profusion Sos dengan harga terlalu rendah ke Celestial Fin Pavilion. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran itu dari benaknya sebelum melihat kembali ke Dark North Immortal. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Saya akan memberi Anda 2 sumber profesi Auric dan Anda memberi saya objek ini. Apakah kita sepakat? Apa? Dark North Immortal terkejut dan tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Xiu masih memiliki beberapa sumber profesi Auric. Yang paling penting, dia sudah mengatakan bahwa sumber profesi Auris jauh lebih penting daripada 700.000 kristal immortal di matanya, namun Tang Xiu masih mau mengambil 2 bagian dan menukarnya dengan dia. Dark North Immortal tiba-tiba merasa sedikit tersentuh dan menatap Tang Xiu dengan tajam. Dia tidak mencoba berpura-pura menolaknya dan dengan sungguh-sungguh berkata, kasih sayang yang besar dari rekan Tang besar Immortal ini akan selalu diingat dalam hati saya. Tolong beritahu saya jika Anda membutuhkan saya kapan saja. Dark North ini pasti akan siap melakukan segalanya melalui api dan air dan bahkan kematian yang berani untukmu. Setelah itu, dia mengambil token dari cincin interspatial dan menyerahkannya kepada Tang Xiu. Kemudian, dia berbicara lagi, ini adalah token komando sekte saya. Jika di masa depan Anda atau kerabat dan teman Anda datang ke sekte saya dengan token komando ini, siapapun yang memegangnya dapat meminta semua murid sekte saya untuk membantu perjuangan Anda sekali. Tidak peduli seberapa besar bahaya dan terlepas dari harga yang harus kita bayar, murid-murid Aurelian Artificer Sect tidak akan pernah menolak perintah. Tang Xiu menerima token komando dan dengan tenang melihatnya sebelum dengan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam cincin interspatialnya. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan pernah meminta sekte ini untuk membantunya di masa depan, itu adalah niat baik yang diperlihatkan Dark North Immortal padanya, dan dia tidak mau menolaknya. Tak lama setelah itu, Tang Xiu mengumpulkan inti bumi dan kemudian memberikan 2 bagian sumber Auric Profusion kepada pria itu. Dengan gembira, Dark North Immortal berkata, Great Tang Immortal Friend, semua bahan pemurnian berharga dari sekte saya ada di ruang rahasia ini.
Anda dapat memilih mereka bertiga sebagai hadiah dari kami. Apapun itu. Itu adalah tanda pemberian hadiah kepada orang lain setelah menerima hadiah. Tang Xiu sangat menyadari bahwa ini adalah cara Dark North Immortal untuk berterima kasih padanya. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasa malu dalam hati karena nilai Earth Core jauh dari yang sebanding dengan dua bagian sumber Auric Profusion. Tidak masalah. Saya akan menganggap ini sebagai bantuan. Saya akan memenuhi keinginan mereka sekali jika sekte ini memiliki kebutuhan di masa depan. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan memeriksa ulang selusin bahan penyulingan sebelum akhirnya dia memilih 3 dari mereka. Dia kemudian meninggalkan ruang rahasia bersama Dark North Immortal dan meninggalkan Scarlet Cliff Abode. Pokoknya, apakah Anda ingin menggunakan tungku penyulingan yang biasanya saya gunakan atau apakah Anda memiliki tungku sendiri, teman Grid Tang Immortal? Dark North Immortal bertanya. Aku akan menggunakan milikku sendiri. Tang Xiu berkata. Dark North Immortal mengangguk dan memberikan beberapa teknik immortal, lalu menyuling tungku yang ditempatkan di Scarlet Cliff Abode memasuki cincin interspatialnya. Setelah itu, dia berbicara, teman Tang Agung Immortal, jangan ragu untuk memberitahu murid sekte saya jika Anda membutuhkan bahan pemurnian untuk artefak yang akan Anda saring di sini. Saya harus memasukkan pengasingan sekarang. Aku akan keluar untuk menemuimu lagi ketika pedang immortal, armor, dan senjata lainnya selesai. Baik, Tang Xiu mengangguk. Dia ingin memperbaiki versi Color Coral Garb. Meskipun sekte ini memiliki bahan penyulingan yang tidak mencukupi, ia memutuskan untuk membelinya di kota terdekat. Dia yakin bahwa dia akan mampu membuat 20 Coral Garb versi Color selama dia tinggal di sini. Setelah beberapa waktu, Tang Xiu telah membuat daftar bahan tambahan yang dia butuhkan untuk membuat Garb versi Color Coral. Begitu dia keluar dari Scarlet Cliff Abode, dia melihat seorang prajurit wanita yang kekar dan kuat, menatapnya dengan wajah tersenyum tegas namun malu-malu. Saya sudah membuat daftar kuantitas dan kualitas bahan yang saya butuhkan di sini. Yang terbaik untuk mempersiapkan mereka untuk saya dalam 3 hari. Sekte Master Anda baru saja memasuki pengasingan dan seharusnya tidak keluar selama beberapa waktu. Beritahu tetua sekte Anda ketika mereka kembali untuk mengelola urusan di sekte nanti. Tang Xiu menyerahkan daftar padanya dan pergi tanpa melihat ke belakang. Perasaan dipandang rendah oleh raksasa betina seperti itu membuatnya tidak nyaman. Tinggi badan seseorang, bagaimanapun, adalah kelemahan alami seseorang. Kecuali dia menggunakan kekuatan immortal untuk mengubah struktur tulangnya untuk menambah tinggi badannya, dia tidak akan pernah bisa melampaui ketinggian raksasa wanita 2,5 meter ini dalam kondisi normal. Kota yang diundang immortal. Setelah datang ke kota ini sendirian, Tang Xiu bergabung dengan kerumunan di jalan lebar. Mudah baginya untuk berbaur dengan lingkungan kota yang penuh dengan para kultivator dan makhluk immortal, mengingat pengalamannya. Dia tidak ingin menarik masalah karena dia datang ke sini untuk membeli bahan penyulingan, jadi dia cepat-cepat datang ke pemuda yang mirip Monkey di gang. Pada pandangan pertama, bocah remaja itu tampak sangat cerdas mengingat matanya yang cerdas. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Remaja itu mengamati Tang Xiu selama beberapa waktu dan yakin bahwa pemuda di depannya pastilah domba yang gemuk, jadi dia bertanya dengan wajah tersenyum. Apakah Anda penduduk asli dan akrab dengan kota pengabdian immortal ini? Tanya Tang Xiu dengan acuh tak acuh. Remaja itu membusungkan dadanya, menepuknya dengan tangannya dan berkata dengan percaya diri, tidak ada sudut di seluruh area 19.000 km dari Immortal Solicit City yang tidak dikenal oleh broker naga ini. Saya seorang pemandu yang dijamin sempurna selama Anda memberitahu saya apa yang Anda butuhkan. Saya perlu membeli beberapa bahan penyulingan, tunjukkan jalan. Ingatlah bahwa saya akan memperlakukan Anda dengan lebih baik jika layanan Anda memuaskan saya, kata Tang Xiu ringan. Dragon Broker berkedip dan dia segera menjawab sambil tersenyum, baiklah, kita bisa pergi ke Emporium Cecum Street jika Anda ingin membeli bahan penyulingan biasa, Sir. Anda dapat menemukan berjuta toko dengan semua jenis bahan penyulingan di sana. Tentu saja, senior juga dapat menggali beberapa harta dari tumpukan barang-barang kelas rendah dengan keberuntungan yang menantang surga. Tetapi jika material berharga adalah apa yang dibutuhkan senior, kita harus pergi ke jalan Sungai Aromatik. Ada 360 toko di sana, yang semuanya menjual berbagai bahan bagus, dan kami dapat membeli bahan penyulingan yang kami butuhkan selama kami punya uang. Kalau begitu mari kita pergi ke jalan Sungai Aromatik, kata Tang Xiu. Dragon Broker memicingkan matanya dan wajahnya yang tersenyum berubah menjadi lebih cerah. Dia kemudian mengangguk dan tanpa pikir panjang menjilat. Anda benar-benar orang yang luar biasa mengingat penampilan Anda yang agung, Tuan. Dewa lainnya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Ngomong-ngomong, dari 360 toko material itu, Precious Hall dan Immortal Material Emporium adalah toko terbaik yang ada. Namun,
Precious Hall hanya melakukan bisnis dengan pelanggan immortal sementara orang biasa yang pergi ke sana hanya bisa melihat-lihat. The Immortal Materials Emporium bukanlah toko dengan batasan pelindung meskipun namanya terdengar sangat tinggi. Jadi, ke aula berharga, Tang Xiu menambahkan. Sosok kurus Dragon Broker bergetar hebat dan dia dengan bodoh melihat Tang Xiu sebelum dia buru-buru berkata dengan wajah hormat, "Ya, ya. Saya akan membawa Anda ke aula berharga segera, Pak. Tapi karena kau seorang immortal yang disegani, satu hal yang harus diingat adalah bahwa Precious Hall tidak menerima tawaran apapun. Setiap bahan penyulingan memiliki label harganya sendiri dan Anda akan ditinggalkan begitu Anda menawar." Tang Xiu sedikit mengangguk sebagai jawaban. Dengan Dragon Broker sebagai pemandunya, dia menghabiskan setengah hari untuk sampai ke Precious Hall. Paviliun klasik yang besar tingginya 100 meter dan meliputi area beberapa kilometer. Bangunan berornamen kaya itu terlihat megah, dan hanya dengan berdiri di luar, sudah cukup untuk mengatakan bahwa toko bahan ini adalah toko kelas atas yang menyediakan barang-barang berkualitas. "Selamat datang di toko kami, pelindung yang terhormat." Seorang pria muda yang mengenakan pakaian bela diri mendekati dan menyapa sambil tersenyum. Mata tajamnya hanya melirik Dragon Broker dan tidak lagi menatap pemuda itu lagi. "Saya ingin membeli beberapa jenis bahan pemurnian. Daftar ini memiliki nama dan jumlah bahan yang saya butuhkan." Tang Xiu dengan tenang berkata, "Kita dapat berdagang segera jika Anda memiliki salah satu dari mereka." Pelayan muda dengan cepat membaca daftar itu sejenak setelah menerimanya. Tetapi dia segera tampak terkejut dan berkata, "Kami memang memiliki pasir langit lusid dan emas murni merah, tetapi harga mereka sangat mahal, Pak. Adapun indigo peng tendon, kami memiliki satu untuk dijual. Harta ini adalah item yang selalu menjadi target untuk penawaran semua orang yang pernah ditempatkan di toko kami. Apakah kamu tahu di mana aku bisa mendapatkan materi ini, secara kebetulan?" Tang Xiu mengangguk dan bertanya. "Yang ini tidak tahu tentang hal spesifik karena aula berharga kami belum menjual materi ini." Pelayan muda itu menggelengkan kepalanya dan kemudian menambahkan, "Namun, ada bahan di toko kami yang sebenarnya mirip dan bahkan sedikit lebih baik daripada indigo peng tendon. Apakah Anda ingin melihat?" "Bahan apa itu, tepatnya?" Tang Xiu bertanya dengan heran. "Ini adalah naga tendon ular," jawab pelayan muda itu. Tang Xiu segera tampak bahagia dan mengangguk. Tendon Serpent Dragon memang jauh lebih baik daripada indigo peng tendon sementara juga memiliki efek yang sama ketika digunakan dalam pemurnian. "Baiklah, saya akan membeli Serpent Dragon Tendon. Berapa yang harus saya bayar untuk bahan dan jumlah yang diberikan, kalau begitu?" Hamba muda itu bertanya, "Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda akan membayar, senior?" "Kristal Immortal," jawab Tang Xiu. Pelayan muda dengan cepat memberikan teknik untuk mengirim pesan. Beberapa menit kemudian, 3 dewa biasa datang dengan 3 bahan. Pemimpin, seorang pria kekar, berkata, "Ketiga bahan ini berkualitas tinggi dengan nilai total 560.000 kristal immortal." Tang Xiu memeriksa 3 bahan terlebih dahulu dan, setelah mengkonfirmasi bahwa mereka adalah barang asli, ia menempatkan kristal immortal dari cincin interspatial ke cincin kosong lainnya. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada pria itu dan berkata, "Silakan ambil 560.000 kristal immortal ini." Pria kekar itu tersenyum setelah memeriksanya. "Terima kasih atas perlindungan Anda, Tuan. Silakan datang lagi nanti." Setelah menerima 3 materi dan mengamankannya, Tang Xiu tidak tinggal lagi. Meskipun dia masih ingin membeli lebih banyak bahan penyulingan, dia hanya memiliki 240.000 kristal immortal yang tersisa yang diperlukan untuk membayar tarif arai teleportasi spasial untuk prajurit Kekaisaran Tang Besar nanti. Setelah keluar, Tang Xiu mengeluarkan kristal immortal dan melemparkannya ke Dragon Broker sambil bertanya, "Apakah Anda tahu beberapa tempat menarik di kota ini?" Dragon Broker tampak bersemangat. Dia hanya bukan siapa-siapa di sini yang belum mencapai Naschen Soul Stage. Bekerja sebagai pemandu biasanya hanya memberinya beberapa batu immortal. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan kristal immortal. Harus dicatat bahwa satu kristal immortal sama dengan 100 batu immortal, tapi Tang Xiu sudah memberinya 200 batu immortal dalam sekali jalan. Orang ini jelas merupakan kantong uang. Setelah memberi Tang Xiu label seperti itu, wajah kecil seperti naga broker menyeringai dari telinga ke telinga dan dia menjilat. "Ya, ada banyak tempat menarik di Immortal Solicit City, Sir. Bolehkah saya bertanya tempat menarik seperti apa yang ingin Anda kunjungi?" Tang Xiu berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah kota ini memiliki arena narapidana, secara kebetulan?" Arena narapidana. Bocah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia ragu-ragu sebentar dan kemudian memaksakan senyum masam. "Ya, tapi tempat itu semacam juga berdarah. Jadi, kemana Anda ingin pergi, Baginda?" Figur. Badan ini kekurangan pengikut baru-baru ini,
jadi saya akan membeli beberapa dari mereka sebelum kembali. Ayo pergi ke sana. Aku akan memberimu hadiah yang bagus selama kamu membawaku ke beberapa tempat yang membuatku bahagia, mengerti? Saat remaja itu mendengar janji itu, dia terkejut lagi dan dengan cepat berkata, kalau begitu ikuti saya, Tuan. Yang ini tahu arena narapidana yang paling menakutkan di Immortal Solitude City yang memiliki banyak orang sengit. Saya menjamin bahwa itu akan memuaskan Anda. Ada dewa yang terkurung di sana. Tanya Tang Xiu. Tempat itu pasti memilikinya. Senior bahkan dapat memiliki gladiator tempur fana di Golden Immortal Stage selama Anda punya uang, jawab Dragon Broker. Kalau begitu, memimpin jalan. Mata Tang Xiu segera menyala dan dia dengan gembira berkata, saya masih punya banyak hal untuk ditangani, jadi saya tidak punya banyak waktu. Setiap kota besar di dunia Immortal biasanya memiliki arena narapidana yang mirip dengan arena gladiator di bumi tempat yang penuh dengan kebrutalan dan darah. Setiap gladiator deathmatch adalah seorang budak yang nasibnya ada di tangan orang lain di mana mereka hanya memiliki dua jalur untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah untuk terus-menerus membunuh lawan mereka di arena narapidana, dan yang kedua adalah untuk menarik perhatian seorang tokoh kaya potensial yang akan membelinya. Immortal Solitude City sendiri hanya bisa dianggap sebagai kota berukuran sedang di dunia Immortal. Karena lokasinya, arena narapidana dibangun di sini. Lagi pula, domain Immortal ini jauh lebih mandul daripada domain ramai lainnya, jadi semakin banyak orang buangan dan narapidana di sini. Tempatnya di depan, Baginda. Mengikuti di samping Tang Xiu, bocah pialang naga mengangguk dan berkata setelah mereka menghabiskan setengah hari berlari dan tiba di sebuah kastil gelap yang tingginya ribuan meter. Bahkan dengan penglihatannya yang luar biasa, Tang Xiu segera menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ujung kastil sama sekali. Ukuran tempat ini sepertinya tidak kecil, bukan? Tang Xiu bertanya. Seperti yang kamu katakan, Baginda. Dragon Broker menjawab, si kecil ini telah mendengar banyak desas-desus meskipun yang ini belum pernah ke kota lain. Rumor mengatakan bahwa bahkan arena narapidana di kota-kota besar tidak sebesar kota Immortal Solitude. Karena itu, banyak penjudi dari domain Immortal lainnya datang ke sini untuk berjudi. Kamu sepertinya tahu banyak tentang arena narapidana ini. Tang Xiu tersenyum dan berkata, apakah kamu sering datang ke sini untuk bermain beberapa permainan? Kenapa si kecil ini memiliki uang cadangan untuk bermain game seperti itu, Baginda? Si kecil ini selalu miskin dan nyaris tidak bisa bertahan hidup. Bocah itu tersenyum hampa. Hanya saja banyak orang luar datang ke sini untuk berjudi dan mereka membutuhkan si kecil ini untuk membimbing mereka. Dengan demikian, si kecil ini telah menemani banyak penjudi kemanapun mereka pergi. Melihat bagaimana beberapa dari mereka tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam dan menyaksikan lebih banyak lagi yang bangkrut. Begitu. Tang Xiu tampak berpikir dan tersenyum bertanya, jadi apa? Jadi si kecil ini kehilangan keberanian untuk pergi ke tempat-tempat seperti ini, jawab remaja itu dengan masam. Si kecil ini selalu menasihati setiap orang kaya yang mempekerjakan saya dengan bijaksana, berharap mereka tidak bertaruh di tempat ini. Tang Xiu menepuk pundaknya dan memberinya pil santai. Dia terkekeh dan berkata, yah, kamu tidak jahat, nak. Setidaknya Anda tidak tersesat. Bagaimanapun, ayo pergi. Sudah lama sejak terakhir kali saya bermain taruhan di Konflik Arena, Anda tahu. Saya akan memainkan beberapa pertandingan hari ini dan mencoba memenangkan sejumlah uang untuk membeli beberapa gladiator. Perasaan hangat membanjiri hati Dragon Broker ketika dia melihat ramuan di tangannya. Namun, ekspresinya tampak rumit karena dia belum pernah bertemu dengan orang yang begitu murah hati untuk pelayanannya walaupun dia telah melayani ribuan orang kaya sebagai pemandu sebelumnya. Boleh aku tahu namamu yang terhormat, Baginda? Anda bisa memanggil saya Pak Grit Tang, jawab Tang Xiu dengan tenang. Tuan Grit Tang, yang rendah hati ini tidak berhak menasihati Anda atau apapun, tetapi melihat ramuan yang diberikan Sir ini kepada saya, yang tidak layak ini benar-benar berharap Anda tidak terlalu banyak bertaruh. Ada terlalu banyak dewa yang berakhir sengsara setelah kalah berjudi di arena narapidana ini. Aku tahu, saya hanya akan memiliki taruhan kecil untuk bersenang-senang. Tang Xiu mengangguk dengan tenang. Dia kemudian melirik puluhan pria tegar yang berdiri di luar gerbang setinggi 100 meter. Yang mengejutkannya, orang-orang ini secara tak terduga adalah Dewa Emas. Selamat datang, dua tamu terhormat. Apakah Anda ingin menyewa Barace? Seorang gadis Dragonkin dengan tanduk di dahinya mendekat dengan pinggang melengkung ramping yang bergoyang dan bertanya sambil tersenyum. Berapa harganya? Tang Xiu bertanya. Gadis naga itu menjawab, hanya 10 batu immortal untuk Barace biasa dan 100 batu immortal untuk yang indah. Setiap Barace dapat digunakan untuk waktu yang tidak terbatas, jadi bahkan jika kedua tuan ingin tetap di dalamnya selama ribuan tahun, itu tidak akan menjadi masalah.
Tang Xiu mengeluarkan 100 Immortal Stone dan dengan santai menyerahkannya padanya. Tolong beri saya barace yang indah. Setelah itu, dia menoleh ke Dragon Broker dan bertanya, kamu mengendarainya. Atas perintahmu, Baginda. Dragon Broker tampak sedikit senang karena dia suka mengendarai barace dan mengendarainya berkali-kali. Baginya, perasaan mengendarainya jauh lebih keren daripada terbang dengan pedang. Setelah mereka memilih barace berbentuk kapal, Tang Xiu mengambil tempat duduk di dalam dan menyaksikan remaja itu dengan terampil mengendarainya untuk terbang ke dalam. Kedua sisi jalan lurus di ruang interior penuh dengan kios terbuka yang menjual senjata, ramuan, jimat, dan banyak lainnya. Semuanya tersedia untuk dijual di sini selama barang itu dianggap sebagai barang biasa di dunia immortal. Tang Xiu sendiri telah sering mengunjungi tempat seperti itu berkali-kali dan secara alami tahu bahwa hampir semua barang di sini adalah untuk kultivator. Secara umum, orang yang lebih kuat yang berhasil menembus peringkat immortal tidak akan pernah membeli apapun di warung kelas rendah seperti itu. Namun, dia benar-benar membutuhkan benda-benda seperti itu. Lagi pula, hampir semua orang di kerajaan Tang besarnya belum menerobos ke tahap immortal, jadi barang yang dijual di sini sangat berguna bagi mereka. Dragon Broker, katakan padaku sebuah kios yang memiliki barang lengkap dan harga yang wajar, kata Tang Xiu dengan tenang. Apa yang sebenarnya ingin Anda beli, Tuan Grid Tang? Apakah Anda memiliki nomor terperinci? Dragon Broker bertanya dengan wajah ragu. Ya, setiap pil untuk kultivator Naschen Soul Stage, jimat, senjata, bahan penyulingan, dan ramuan untuk alkimia adapun jumlahnya, itu sudah cukup untuk ratusan ribu kultivator selama seabad, tambah Tang Xiu. Terkesiap mata Dragon Broker berbalik piring dan lebih besar dari Bell, berkata dengan wajah kaget, begitu banyak dari mereka. Kamu membantuku menghadapinya dan aku akan memberimu 10 kristal immortal sebagai hadiahmu ketika aku pergi, kata Tang Xiu sambil tersenyum. 10. Tubuh remaja itu gemetar sebelum ekspresi kegembiraan menggantikan ekspresinya yang lain. Harus diketahui bahwa 100 kristal immortal sama dengan 1000 batu immortal, yang semuanya cukup baginya untuk digunakan selama beberapa tahun. Jangan khawatir, Tuan Grid Tang. Saya berjanji untuk mengelolanya dengan baik agar Anda dapat membeli sumber daya terbanyak dengan seton immortal yang paling sedikit. Dragon Broker dijamin dan menepuk dadanya. Tak lama kemudian, keduanya tidak terburu-buru untuk bergegas ke arena narapidana tetapi menghabiskan 4 hari berbelanja. Mereka hanya berhenti berbelanja setelah Tang Xiu menghabiskan 20 juta batu immortal dan menyiapkan seluruh sumber daya kultivasi yang cukup untuk dikonsumsi oleh lebih dari 200.000 orang kekaisaran Tang besar selama 100 tahun. Bagi Dragon Broker, tidak ada waktu yang menstimulasi seperti 4 hari ini. Perasaan menghabiskan uang seperti menuangkan air telah membuat pembuluh darahnya membengkak sepanjang waktu. Dia terus memandang Tang Xiu seolah-olah dia semacam dewa. Hah! Ketika mereka berdua keluar dari sebuah kios, Dragon Broker mengambil napas dalam-dalam, menyeka keringat di dahinya dan dengan hormat berkata, Tuan Grid Tang, akankah kita menuju ke arena narapidana selanjutnya? Bawa aku ke arena narapidana bermutu tinggi, kata Tang Xiu. Diputuskan bahwa para penjudi harus membuktikan kekayaan mereka sebelum memasuki arena narapidana tingkat tinggi, Sir. Mereka harus memiliki setidaknya 10.000 kristal immortal. Tang Xiu mengangguk dan memerintahkan, kami tidak akan dikenakan entry terbatas seperti itu. Pergilah ke sana. Dimengerti. Bocah itu sendiri telah menyaksikan pengeluaran Tang Xiu akhir-akhir ini, jadi dia secara alami tahu bahwa Tang Xiu memiliki begitu banyak batu dan kristal immortal. Karena itu, setelah dia membawa mereka ke bagian terdalam dari arena terpidana, dia berkata kepada penjaga di luar dan berkata, Dua tuan, kita sudah tahu aturannya. Tang Xiu menyerahkan cincin interspatial. Setelah dua penjaga memverifikasi itu, mereka segera mengundang mereka masuk dengan wajah hormat. Arena narapidana itu sendiri adalah ruang independen yang mencakup ratusan kilometer dengan ketinggian hampir 1 kilometer. Tempat itu dibangun seperti arena gladiator di bumi yang dikelilingi oleh auditorium mirip Kolosseum yang cukup untuk menampung ratusan ribu orang. 200 km ke pusat adalah arena bagi gladiator deathmatch yang berpartisipasi dalam pertarungan. Pada saat ini, ribuan penjudi sudah berada di dalam auditorium, menatap dua gladiator di arena. Kedua kombatan tidak ada manusia murni atau immortal murni. Salah satu pejuang adalah laki-laki Leopardkin dengan kekuatan Earth Immortal Stage, dan bagian atas tubuhnya yang terbuka ditutupi dengan rantai besi halus saat dia mengayunkan pedang immortal yang menciptakan lapisan pedang yang tumpang tindih di sekitarnya. Pejuang lainnya adalah seorang laki-laki Featherkin dengan penampilan manusia dengan dua pasang sayap di punggungnya. Pada saat ini, dia mengepakkan sayapnya dan segera mengirim lapisan merah pisau yang berselisih dengan serangan sang pembentuk. Tang Xiu secara acak memilih tempat untuk duduk dan dengan tenang menyaksikan pertarungan kedua dewa bumi ini.
Dengan penglihatannya yang tajam, dia dapat dengan mudah melihat bahwa Earth Immortal yang berkepala macan yang tubuhnya ditutupi dengan rantai baja telah jatuh ke posisi yang lebih lemah dan akan segera dibunuh oleh lawannya. Pialang naga tidak menemani Tang Xiu untuk duduk tetapi menyelinap pergi ke sekitarnya menuju deretan kandang besi yang bisa dilihat di arah utara, dengan masing-masing kandang dijaga oleh Immortal. Label harga dan informasi tentang penanaman gladiator maut ini dan catatan pertempuran mereka di arena ditampilkan di setiap kandang. Segera setelah itu, Earth Immortal berkepala macan tutul dibunuh oleh lawannya. Dragon Broker mundur dan berhenti di belakang Tang Xiu, melaporkan dengan berbisik, "Tuan Great Tang, aku hanya bertanya-tanya dan akan ada 4 pertarungan tingkat tinggi 3 hari kemudian di mana semua 8 pejuang Deathmatch emas Immortal akan bertarung. 4 pemenang terakhir akan menang, sedangkan 4 lainnya akan mati di arena narapidana. Pada saat itu, beberapa penjudi kelas atas dari beberapa Immortal Domains akan datang untuk berpartisipasi dalam pertaruhan." Kilatan melintas di mata Tang Xiu dan dia mengangguk sebagai jawaban. "Jika demikian, kita akan tinggal di sini selama 2 hari dan menggunakan uang yang menang untuk membeli beberapa sumber daya kultivasi di toko-toko kelas atas." Dragon Broker buru-buru menjawab, Anda yakin bisa menang, Sir Great Tang? Kau tahu, ada pepatah di beberapa tempat yang sebaiknya kamu hindari melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu tangani. Saya tidak akan datang ke sini jika saya tidak memiliki kepercayaan diri. Tentu saja, Anda mungkin berpikir bahwa saya sombong, namun saya sudah memutuskan untuk bersenang-senang bagaimanapun caranya. Setelah mengatakan itu, dia memberikan cincin interspatial kepada Dragon Broker dan dengan ringan berkata, "Ada 100.000 kristal immortal di dalamnya. Anda membantu saya untuk memasang taruhan saya dengan ini." "Oh, 100.000 kristal immortal." Remaja itu gemetar dan menjawab dengan sedikit wajah takut, Tuan Great Tang, bukankah ini terlalu banyak? Begitu banyak kristal immortal, untuk berjaga-jaga. Ikuti saja pesanan saya dan berikan saya pertanyaan tentang keputusan saya, bukan? Tang Xiu dengan ringan berkata, "Jika kamu tidak kompeten, aku bisa menggantikanmu dengan orang lain." "Ya, aku akan mendengarkan pesananmu." Ekspresi Dragon Broker berubah dan dia segera menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Setelah mengambil interspatial dengan 100.000 kristal immortal di dalam dan menempatkan taruhan, ia kembali dan berdiri di samping Tang Xiu, menunggu dimulainya pertarungan berikutnya dan pertaruhan besar. Waktu berlalu dengan cepat dan 1 jam berlalu. 2 gladiator deathmatch yang terlihat keren dan mengesankan dibawa ke arena. Pria emas immortal yang tampan dengan pakaian putih itu sedikit membungkuk kepada para penonton dan kemudian mengumumkan dengan wajah tersenyum, "Ini adalah pertandingan ke-8 di arena narapidana kita hari ini. Seorang ahli dari Crystal Rache melawan seorang ahli Federkin. Para tamu yang ingin berpartisipasi dalam pertaruhan, inilah saatnya bagi Anda untuk memasang taruhan Anda." Karena itu, dia tidak tinggal terlalu lama dan dengan cepat meninggalkan arena narapidana. Di auditorium, Dragon Broker datang ke Tang Xiu dan membungkuk ketika dia berbisik, "Pak Great Tang, ahli Crystal Rache itu hanyalah seorang immortal biasa, sedangkan pakar Federkin baru saja maju ke Earth Immortal Stage. Otoritas arena narapidana menempatkan mereka dalam pertandingan ini berarti bahwa pakar Crystal Rache ini sangat kuat dan mungkin dapat bersaing dengan Earth Immortal. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa manajemen konflik arena sedang mencoba untuk memanipulasi informasi tersebut. Lagi pula, Abyssal jurang dalam tingkat kultivasi seperti itu tidak mudah diimbangi. Kau baru saja berkeliling untuk mengingat informasi para gladiator deathmatch ini." Tang Xiu tersenyum itu karena ini adalah bagian dari layananku untukmu, jadi aku tentu harus mengetahui informasi mereka. Dragon Broker tersenyum menjawab, "Namun, saya hanya akan memberi tahu Anda informasi mereka tanpa mengganggu penilaian dan keputusan Anda." Tang Xiu perlahan mengangguk. Meskipun memiliki penglihatan yang tajam dan tajam, pertarungan antara Crystal Rache dan ahli Federkin ini belum dimulai, jadi dia tidak dapat menilai kekuatan mereka. "Katakan padaku catatan pertandingan mereka sebelumnya." Dragon Broker memberitahu Tang Xiu catatan kinerja kedua kombatan di pertandingan sebelumnya. Dia hanya melafalkan informasi tentang mereka karena dia memiliki ingatan yang baik. Setelah membacakannya, dia berkata, "Tuan Great Tang, saya khawatir Anda harus mencatat semua informasi para gladiator sendiri jika Anda ingin terus bertaruh, atau Anda harus menunggu awal dari setiap pertandingan sebelum Anda menilai. Sebaliknya, keputusan dan penilaian yang terburu-buru akan kurang teliti." Tang Xiu dengan lembut mengangguk ketika pikirannya tanpa henti menganalisis catatan pertandingan kedua orang yang menang ini. Setelah lebih dari 10 menit, dia kemudian berkata, "Tempatkan taruhan untuk kemenangan gladiator Crystal Rache itu." 100.000 kristal immortal semua pada dirinya. Tenggorokan Dragon Broker mengering saat dia bertanya dengan ragu-ragu.
Iya, taruhan semua 100.000 kristal immortal. Tang Xiu dikonfirmasi. Meskipun tahu bahwa Tang Xiu benar-benar kaya, Dragon Broker kecil berpikir bahwa dia akan menerimanya begitu enteng. Dia berpikir bahwa keputusan Tang Xiu untuk menempatkan semua 100.000 kristal immortal pada gladiator kristal Rache sama sekali bukan langkah yang bijaksana. Dia hanya mendengar catatan kinerja kedua kombatan ini, demi Tuhan. Namun, dia tidak berani membujuk karena usahanya sebelumnya memicu ketidakpuasannya. Sementara menyimpan perasaan tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke jendela kasir untuk memasang taruhan 100.000 kristal immortal. Berjudi besar ini, pada kenyataannya, didirikan dan dikelola oleh arena narapidana itu sendiri. Terlepas dari menang atau kalahnya para penjudi, arena narapidana adalah pemenang sesungguhnya. Namun, yang kalah akan kehilangan semua uang yang mereka pertaruhkan, sedangkan pemenang akan menggandakan uang mereka sesuai dengan jumlah taruhan mereka. Misalnya, dalam kasus Tang Xiu, ia akan mendapatkan 100.000 kristal immortal lainnya jika ia akhirnya memenangkan taruhan. Segera setelah itu, pialang naga kembali ke Tang Xiu dengan token taruhan senilai 100.000 kristal immortal. Setelah memberikannya kepada Tang Xiu, dia dengan hormat berkata, "Tuan Grid Tang, Anda bisa pergi ke jendela kasir untuk menukar token ke kristal immortal jika Anda akhirnya menang. Juga, kita masih memiliki 1 jam tersisa sebelum pertandingan dimulai. Apakah Anda ingin saya melihat informasi mengenai kedua gladiator ini lagi?" Tang Xiu memikirkannya sejenak sebelum dia bangkit dan berkata, "Melihat mereka terdengar bagus lebih baik daripada membuang-buang waktu di sini." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan auditorium. Namun, dia tidak langsung menuju ke kandang dua pejuang deathmatch, tetapi mulai dari akhir baris dan terus membaca informasi di setiap kandang. Hanya butuh setengah jam baginya untuk melihat hampir 100 pejuang maut dan membaca semua informasi mereka. "Tuan Grid Tang, pertandingan kematian baru saja dimulai, bukankah kita harus kembali ke auditorium?" Pialang naga benar-benar tidak bisa memahami pikiran Tang Xiu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan berbisik. "Yah, aku akan membaca semua informasi dari para pejuang maut ini, sebelum menikmati pertandingan di auditorium itu." Tang Xiu dengan ringan berkata, "Tapi kamu bisa kembali ke auditorium untuk menonton pertandingan sendiri jika kamu merasa bosan mengikutiku." Remaja itu memikirkannya dan akhirnya berkata dengan jujur, "Saya akan tinggal bersamamu, Tuan Grid Tang. Jika Anda bertemu dengan pejuang maut apapun yang Anda sukai, saya dapat menjalankannya untuk Anda jika Anda ingin membelinya." "Baik." Tang Xiu hanya menjawab dengan santai dan terus berjalan ke depan. Ada lebih dari 200 pejuang deathmatch di dalam sel. Pertandingan antara pakar kristal Rache melawan ahli Federkin berakhir dengan yang pertama sebagai pemenang ketika Tang Xiu datang untuk melihat sel ke-140. "Kami menang." Dragon Broker sangat bersemangat sehingga tubuhnya sedikit bergetar. Meskipun dia bukan orang yang berjudi, betapa mudahnya bagi Tang Xiu untuk memenangkan 100.000 kristal immortal benar-benar membuka matanya. Ada kemungkinan bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak hadiah dari Tang Xiu jika Tang Xiu memenangkan lebih banyak kristal immortal pada akhirnya. Tang Xiu sendiri sepertinya tidak mendengar seruan remaja itu. Dia berdiri di depan sangkar besi raksasa saat ini, memandangi seorang wanita kurus dan berlumuran darah di dalamnya. Wanita kucing itu sangat cantik. Kecuali untuk beberapa garis horizontal di pipinya, ekornya cukup panjang dan jelas telah dipotong oleh seseorang sementara wajahnya yang lain tidak berbeda dari manusia. Pejuang deathmatch lainnya selalu menunjukkan ekspresi ganas atau menyeramkan setiap kali Tang Xiu mendekati mereka, kecuali perempuan kucing ini. Ekspresi dan matanya terlihat kusam dan acuh tak acuh bahkan jika dia menyadari bahwa banyak orang berkerumun di luar untuk melihatnya. "Kenapa aku merasa pernah bertemu dengannya sebelumnya?" Tang Xiu sangat mengerutkan kening dan tatapan bijaksana muncul di matanya. Dia merasakan semacam keakraban dengan wanita kucing ini saat dia melihatnya seolah-olah dia pernah melihatnya. Dia terus memutar ingatannya untuk mengingat siapa dia tetapi tidak bisa mengingat siapapun. "Kitty, berdiri dan berbaliklah beberapa kali." Tiba-tiba Tang Xiu berkata. Ekspresi cemas melintas di mata tak bernyawa perempuan kucing. Setelah menoleh untuk melihat Tang Xiu, dia tampak sedikit terkejut dan mengedipkan matanya yang biru pucat. Tapi dia tiba-tiba berlari ke arah Tang Xiu dengan kecepatan kilat. Tangannya meraih jeruji besi kandang dan menatap Tang Xiu ketika hidungnya mengendus-endus untuk mencium sesuatu. Setengah jam kemudian, murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi dan dia melonggarkan cengkeramannya di jeruji kandang. Berjalan terhuyung-huyung ke belakang, dia kemudian merosot ke lantai. Suasana hati yang mengejutkan yang membuatnya kehilangan akal sehat dan hanya duduk tanpa kehidupan di sana meskipun dia menjalani tahap surgawi immortal. "Kamu." Suaranya agak serak seolah tenggorokannya telah rusak parah. Dia menelan kembali kata-kata yang akan dia tumpah setelah mengucapkan sepatah kata.
Air mata kristal turun dan menutupi matanya yang terkejut. Di bawah tatapan Tang Xiu, dia perlahan-lahan berbaring ke samping dan tetesan air matanya jatuh sementara jari-jarinya yang bernoda darah dengan lembut meringkuk, membuat gerakan menggaruk. Totoro, tubuh Tang Xiu bergetar dan tatapan tidak percaya terpampang di wajahnya. Dengan hati berkedut, dia menatap kosong pada wanita kucing yang terus melakukan gerakan yang sama. Tunjukkan perutmu padaku, Tang Xiu berkata dengan suara berat setelah menarik nafas panjang. Betina-betina perlahan-lahan bangkit dan dengan lembut mengangkat pakaian atasnya yang compang camping. Bekas luka yang mengejutkan terungkap pada Tang Xiu, dan dia dengan tajam melihat garis hitam yang samar-samar terlihat dari perut wanita kucing yang terluka. Pada saat ini, Tang Xiu mencengkeram erat tangannya. Matanya seolah-olah bisa membunuh ketika dia beralih ke Dragon Broker dan berkata dengan suara berat, "Aku menginginkannya. Beritahu orang yang bertanggung jawab atas arena narapidana ini bahwa saya akan membelinya terlepas dari harganya." Remaja itu tidak menyadari situasi yang tidak biasa yang baru saja terjadi antara Tang Xiu dan wanita kucing itu karena dia masih penuh kegembiraan atas kemenangan 100.000 kristal immortal dari Tang Xiu. Tapi dia dengan cepat mengamati wanita kucing itu setelah mendengar perintah Tang Xiu dan kemudian menurutinya sebelum berlari ke kasir. Setengah jam kemudian, bocah itu kembali dengan seorang lelaki berjanggut-berjanggut berjubah abu-abu. Saya diberitahu bahwa Fellow Immortal ingin membeli petarung deathmatch ini. Benarkah? Lelaki tua itu tersenyum ramah dan mengelus jenggot-janggutnya sambil berbicara. Apakah harganya tepat pada label harga ini? Tanya Tang Xiu. Itu benar, jawab pria tua itu dengan tersenyum. Anda dapat membeli pejuang deathmatch ini seharga 420.000 kristal immortal. Tang Xiu menyerahkan token taruhannya dan kemudian mengeluarkan 220.000 kristal immortal dari cincin interspatialnya. Setelah mentransfer mereka ke cincin lain, dia menyerahkannya kepada orang tua itu dan berkata, "Ini adalah 420.000 kristal immortal. Dia milikku." Pria tua itu sedikit tersenyum dan mengeluarkan kunci berbentuk aneh dan membuka kunci rantai yang melilit kandang besi. Dia kemudian memberikan token giok kepada Tang Xiu dan berkata, "Esensi kehidupan dan jiwanya ada dalam token ini. Mulai sekarang, hidupnya ada di tangan Anda." Tang Xiu melambaikan tangannya dan menyaksikan pria tua itu pergi. Gumpalan True Fire kemudian muncul di telapak tangannya dan langsung membakar token giok. Namun, ia dengan cepat meraih gumpalan jiwa esensi transparan dari wanita kucing itu dan memasukkannya kembali ke tubuhnya. Tuan Grid Tang, Dragon Broker ngeri seolah-olah dia baru saja melihat hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Dia tahu bahwa setiap petarung deathmatch adalah karakter yang sangat kejam. Jika sumber kehidupan dan esensi jiwa mereka tidak terkendali, nasib buruk akan menimpa tuan mereka jika mereka memiliki niat untuk melukai atau membunuh tuan mereka. Tang Xiu mengeluarkan 20 kristal immortal, menyerahkannya kepada anak itu dan berkata, "Kamu tidak perlu mengikuti saya lagi dari sekarang, jadi ambil kristal immortal ini. Jangan pernah menunjukkan diri Anda di depan saya jika saya tidak mengambil inisiatif untuk menemukan Anda." Dragon Broker bergidik ke dalam dan ragu-ragu sejenak. Dengan sedikit wajah menyesal, dia menerima 20 kristal immortal dan pergi dengan sangat cepat. Tang Xiu kemudian mengeluarkan jubah penuh dari cincin interspatial dan kemudian datang ke wanita kucing, menutupi tubuhnya sendiri dan kemudian berkata dengan lembut, "Kamu menderita." Butiran air mata besar mengalir dari mata wanita kucing itu. Dia mati-matian menggelengkan kepalanya dan dengan lembut memeluk Tang Xiu dan tidak membiarkannya pergi untuk waktu yang lama. Setelah beberapa lama, Tang Xiu dengan lembut menepuk pundaknya dan mengeluarkan eliksir musim semi dan memasukkannya ke mulutnya, berkata, "Ikuti aku. Kami akan tinggal di sini selama beberapa hari sebelum membawamu pulang." 1295. Sejauh nama yang diciptakan untuk jenisnya, jenis wanita kucing itu bernama Totoro atau Tintia. Namun, itu bukan makhluk seperti tikus di bumi. Dia adalah keturunan ras naga dan kucing dan memiliki garis keturunan naga dan kucing. Sejauh Tang Xiu tahu, jumlah naga felines di seluruh dunia immortal sama sekali tidak lebih dari 3 digit. Kembali di masa lalu, dia juga memiliki Dragon Felin melalui semacam takdir immortal dan rahmat. Kitty dengan lembut meraih lengan Tang Xiu dengan tatapan memohon dan berkata, "Tuan, dapatkah Anda juga membeli raging Lion Daybreak? Dia menyelamatkan saya sekali dan terus menyelamatkan saya di penjara arena narapidana dengan sengaja." Mengamuk Daybreak singa, Tang Xiu mengangguk pada pembelaannya dan berkata, "Ikuti aku." Sepanjang jalan, Tang Xiu mengamati ratusan pejuang deathmatch yang tersisa dan membaca informasi mereka sebelum akhirnya datang ke Lionman berjanggut dengan tubuh berbulu emas. Lionman tidak menunjukkan gerakan mengancam terhadap Tang Xiu, tetapi menunjukkan senyum sebagai gantinya ketika dia melihat Kitty di samping Tang Xiu. 1,2 juta kristal immortal. Dia seorang immortal. Setelah membaca catatannya,
Tang Xiu sedikit mengerutkan kening tetapi kemudian dengan tenang berkata, tunggu di sini. Aku akan membawamu juga. Setelah mengatakan itu, dia membawa gadis kucing kembali ke auditorium. Saat pertandingan baru akan dimulai, Tang Xiu mengeluarkan 100.000 kristal immortal dan memberikannya kepada gadis kucing dan berkata, taruhan untuk kemenangan pria raksasa itu. Baik, Kitty pergi sebentar dan segera kembali ke Tang Xiu dan menyerahkan token senilai 100.000 kristal immortal. Kamu pegang itu, kata Tang Xiu dengan tenang. Pertandingan berakhir dengan cepat karena dimulai dengan Hulk yang menjadi pemenang. Dalam 2 hari berikutnya, Tang Xiu bertaruh total 6 kali. 100.000 kristal immortal awal terus berlipat ganda sampai jumlahnya mencapai 6,4 juta kristal immortal. Ini sudah cukup. Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan kemudian kembali ke kandang besi tempat Lion Man dikurung. Dia kemudian membayar 1,2 juta kristal immortal ke manajer penjara arena narapidana untuk membeli Lion Man. Saat manajer lelaki tua itu pergi, Tang Xiu menatap Lion Man lagi dan berkata dengan sangat serius, aku memberimu 2 pilihan sekarang. Pertama, saya mengembalikan token hidup Anda dan Anda dapat pergi jika Anda menginginkannya. Kedua, Anda mengikuti saya nanti, tetapi saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa saya akan memiliki token hidup Anda. Tentukan pilihan Anda di sini dan sekarang. Sang Lion Man berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan suara yang dalam, saya hanya akan menemui kematian saya di sini cepat atau lambat jika Anda tidak menyelamatkan. Hidupku adalah milikmu karena kamu dermawan saya. Saya ingin pergi sekarang, tetapi saya akan membayar kembali 10 atau bahkan 100 kali untuk rahmat yang Anda berikan kepada saya di masa depan. Tang Xiu memberinya token hidup dan dengan ringan berkata, setiap orang memiliki keinginan dan tujuannya sendiri. Anda memilih untuk pergi, jadi saya tidak akan memaksa Anda untuk mengikuti saya. Selanjutnya, saya tidak perlu Anda membayar kembali. Sang Lion Man tidak berbicara lagi dan baru saja menerima token kehidupannya. Dia memberi hormat Tang Xiu dan kemudian pergi dengan cepat. Dia tidak bertanya mengapa Tang Xiu menyelamatkannya, tapi dia bisa menebak bahwa itu mungkin permintaan untuk Kitty itu. Singkatnya, dia bersumpah untuk mengingat kebajikan ini di dalam hatinya dan akan mencari dermawan ini setelah menyelesaikan masalah penting yang harus dia tangani. Menonton punggungnya menghilang ke kejauhan, Tang Xiu kemudian bergeser ke Kitty. Nasib membawa mereka untuk bertemu di sini dan Tang Xiu memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan banyak hal saat ini dan tidak punya rencana untuk mendapatkan lebih banyak kristal immortal di tempat ini lagi. Dia tidak berani menjamin 100% bahwa dia bisa menang setiap kali dipertaruhkan. Tidak peduli seberapa kecil kemungkinan itu terjadi, hanya satu kesalahan saja sudah cukup untuk kehilangan semua yang didapatnya. Segera setelah itu, Tang Xiu membawa Kitty ke Aurelian Artificer Sect. Setelah pasangan memasuki kediaman Gua Lava, Tang Xiu bertanya, Kitty, kembali ketika aku pergi di dunia immortal, Anda belum bisa berubah bentuk. Saya tahu beberapa hal yang terjadi di dunia immortal nantinya, tetapi saya hanya tahu beberapa hal. Katakan padaku apa yang telah kamu lalui. Kitty menjawab, Tuan, saya mendengar bahwa Anda gagal kesengsaraan divine Anda. Setelah itu, kedua teman Anda menempati kediaman kami dan bahkan mengirim sejumlah besar pakar untuk membunuh, membakar, dan menjarahnya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk berubah bentuk sebelumnya, jadi saya menghindari bencana. Saya berkeliaran di mana-mana selama 800 tahun, tetapi kemudian mengalami kecelakaan. Saya ditangkap dan esens sumber dan jiwa saya diserap sebelum saya dikirim ke penjara arena narapidana kota. Karena kebangkitan garis keturunan naga saya kemudian dikirim ke pertandingan dan mengalahkan lawan saya berkali-kali untuk bertahan hidup. Kemudian, seorang immortal tertentu dari penjara arena narapidana melihat bahwa saya bisa maju menjadi binatang ajaib tingkat immortal. Setelah itu, saya terus berjuang di pertandingan-pertandingan di konflik arena. Seringkali saya pikir saya akan mati, tetapi saya tidak pernah berpikir saya akan bisa bertahan pada akhirnya. Saya selalu berpikir saya akan bertemu Anda lagi. Kilatan dingin melintas di mata Tang Xiu dan dia bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang menangkapmu dan menyerap sumber kehidupan dan esensi jiwa Anda? Dia serigala yang rakus, seorang immortal yang tercela dan tak tahu malu, jawab Kitty. Di mana dia? Aku tidak tahu. Kitty menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah berada di penjara konflik arena selama lebih dari 300 tahun dan harus melalui ratusan maut. Kemudian, saya mendengar dia suka menangkap beberapa orang lemah dan menjualnya ke penjara arena narapidana secara pribadi. Dia tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan salah satu eksekutif penjara arena narapidana. Kamu sama sekali tidak tahu tentang latar belakangnya. Tang Xiu bertanya lagi. Kitty menggelengkan kepalanya lagi. Tetapi dia tiba-tiba mengangguk dan berkata, dia sepertinya murid dari sekte besar, Tuan.
Tapi saya tidak tahu nama sektenya. Tang Xiu menepuk pundaknya dan dengan ringan berkata, jika aku bisa kembali ke puncak suatu hari, aku pasti akan menugaskan beberapa orang untuk menemukannya dan memberikannya kepadamu pada napas terakhirnya. Terima kasih Tuan. Kitty memeluk Tang Xiu setelah mengatakan ini dan menempelkan wajahnya yang mungil dan cantik di dada Tang Xiu. Pada saat ini, dia merasa bahwa dada ini adalah tempat paling hangat dan paling aman di seluruh dunia immortal. Tiba-tiba, dia sepertinya mengingat sesuatu dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, Tuan, di mana Nyonya? Saya sudah bertanya-tanya tentang Nyonya berkali-kali, tetapi saya tidak pernah bisa mendapatkan berita tentang dia. Ekspresi Tang Xiu berubah dingin dan dia dengan acuh tak acuh menjawab, dia bukan lagi Nyonya Anda karena dia tidak lagi memiliki hubungan sedikit pun dengan saya lagi. Ingat, bunuh dia secara langsung jika dia memprovokasi Anda ketika Anda bertemu dengannya di masa depan. Anda tidak perlu mengganggunya jika tidak. Mengapa? Tanya Kitty dengan wajah bingung. Jangan tanya kenapa, ingat saja apa yang saya katakan, kata Tang Xiu samar. Setelah itu, Tang Xiu tidak mau mengobrol dengan Kitty lagi. Setelah mengeluarkan Cauldron Devourer Soul God Devour, ia mulai mengabdikan dirinya untuk pemurnian. Karena semua bahan pemurnian yang dibutuhkan untuk membuat garam Versicolor Coral telah disiapkan, Tang Xiu memperbaiki total 20 garam Versicolor bermutu tinggi dalam sekali jalan. Beberapa bulan kemudian, ketika Tang Xiu meninggalkan Gua Lava, dia melihat Gu Yan'er duduk bersila di luar. Setelah menanyainya, dia kemudian mengetahui bahwa 4 leluhur Sekte Aurelian Artificer dan Gu Yan'er telah sepenuhnya memusnahkan klan Clearwater. Hanya 1 dari 4 leluhur dari sekte ini yang terluka, sedangkan sisanya keluar tanpa cedera. Ngomong-ngomong, aku tidak menduga klan Clearwater memiliki begitu banyak kekayaan, Tuan. Setelah menghitung semua kekayaan klan ini, semuanya dapat ditukar dengan 230.000 kristal immortal. Namun, saya memberikan semuanya kepada Aurelian Artificer Sek sesuai instruksi Anda dengan imbalan senjata yang setara dengan nilai kekayaan, simpul Gu Yan'er sambil tersenyum. Kekaisaran Tang besar kita kekurangan semua jenis sumber daya kultivasi seperti sekarang, terutama senjata. Tang Xiu mengangguk dan melanjutkan, kita akan membutuhkan sejumlah sumber daya astronomi untuk mendukung kita karena kita akan merekrut pasukan dan mempersiapkan perang di masa depan. Saya pergi ke Immortal Solicit City ketika Anda menuju ke Clearwater Clan dan mendapatkan cukup banyak dari perjalanan. Ah benar sudahkah kamu melihat Kitty? Iya, aku bertemu dengannya ketika kamu memurnikan di pengasingan. Gu Yan'er mengangguk dan berkata, tapi apakah Anda benar-benar percaya padanya? Iya, dia sebenarnya menyukaimu sejak aku membesarkannya juga. Tang Xiu mengangguk dan berkata, ketika dia baru lahir, orang tuanya memberikannya kepadaku. Mereka harus berurusan dengan sesuatu dan tahu mereka akan mati karenanya. Hanya saja dia belum bisa berubah kembali ketika aku diplot. Kamu kenal orang tuanya? Gu Yan'er menjawab dengan wajah penasaran. Iya, orang tuanya dan aku adalah teman baik. Mereka menyelamatkan hidupku sekali. Tang Xiu memaksakan senyum pahit dan berkata, namun, mereka memiliki takdir dan nasib mereka. Bahkan jika saya telah mencoba untuk membantu mereka beberapa kali, pada akhirnya saya masih tidak dapat mengubah kematian mereka. Gu Yan'er mengangguk dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, saya sadar Anda memiliki ide-ide Anda sendiri, Guru. Tapi saya sangat berharap Anda tidak mengambil tindakan apapun yang dapat mengekspos identitas Anda lagi. Musuh kita benar-benar terlalu kuat. Kita hanya bisa mengungkapkan identitas kita yang sebenarnya ketika kekuatan kita sama tangguhnya dengan mereka. Jangan khawatir. Tang Xiu menepuk pundaknya dan berkata, batas waktu 1 tahun semakin dekat, dan saya pikir Aurelian Artificer Sek kemungkinan tidak dapat menyelesaikan pesanan kami. Kami tinggal di sini selama 3 bulan untuk menunggu semua hal dipersiapkan terlebih dahulu. Saya membutuhkan keempat tetua dari sekte ini untuk membantu memperbaiki artefak immortal tertentu. Jenis artefak immortal yang mana? Gu Yan'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Artefak tipe tempat tinggal surgawi, jawab Tang Xiu. Gu Yan'er terkejut dalam hati dan berkata, tapi Tuan, Anda akan membutuhkan banyak bahan berharga untuk membuat artefak tipe tempat tinggal surgawi. Lebih jauh, semakin besar ruang di dalamnya, semakin besar pengeluaran yang harus Anda persiapkan. Yah, 5 juta kristal immortal seharusnya cukup untuk itu, jawab Tang Xiu. Gu Yan'er dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Kitty kepadanya. Dia kemudian segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum, yah, kamu memenangkan begitu banyak kristal immortal dari penjara arena narapidana, cukup untuk memperbaiki artefak tipe tempat surgawi. Saya cukup mahir dalam memperbaiki diri saya, jadi saya akan membantu memperbaikinya juga. Bagus. Tang Xiu sedikit tersenyum dan mengangguk.
Waktu berlalu dengan cepat dan hampir 1,5 tahun sejak Tang Xiu dan Gu Yan'er meninggalkan para prajurit Kekaisaran Tang Besar. Setelah berkolaborasi dengan 4 leluhur dari Aurelian Artificer Sect, Tang Xiu dan Gu Yan'er akhirnya menyelesaikan pemurnian artefak tipe tempat tinggal surgawi. Artefak tipe tempat tinggal surgawi itu berbentuk seperti kapal dan cukup besar untuk menampung 1 juta orang. Bagian dalam dipartisi menjadi 10 area. Meskipun kecepatan kultivasi ketika mengolah di dalamnya memucat dibandingkan dengan beberapa negeri yang diberkahi surgawi, kecepatan itu tidak bisa dikatakan serendah sebelumnya karena diberikan sejumlah besar batu dan kristal immortal yang disediakan. Ayo berangkat dan berangkat dalam perjalanan kita. Akhirnya, setelah Aurelian Artificer Sekte selesai menyempurnakan semua senjata yang diperintahkan oleh Tang Xiu pergi menemui Dark North Immortal dan keempat leluhur Sekte dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Mengingat jarak antara Sekte Aurelian Artificer dan kamp pasukan Legiun Kerajaan Tang Besar, perjalanan masih akan memakan waktu berbulan-bulan meskipun Gu Yan'er memimpin mereka dengan kultivasi tahap immortal emasnya. Riversky Outer Domain memiliki jalan kehidupan dan ras yang tak terhitung jumlahnya, namun ada banyak planet terpencil di langit berbintang yang luas. Waktu sendiri tidak memiliki banyak makna di dunia immortal karena bagi banyak dewa yang kuat, mereka bahkan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, atau berabad-abad dalam pengasingan. 1,5 tahun berlalu. Ketika Tang Xiu dan Gu Yan'er kembali ke planet yang sunyi itu, pasangan itu saling bertukar pandang dan tersenyum satu sama lain secara diam-diam setelah melihat hamparan kamp sederhana yang didirikan di sana. Buka. Tang Xiu membuka barisan yang menutupi planet ini dan muncul di kemah. WHOOSH. 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 9 sosok berkedip dan bergerak cepat, 3 di antaranya muncul di depan Tang Xiu dan tampak bahagia setelah melihat Tang Xiu dan Gu Yan'er. Tuan, Zhongling datang melayang dan sedikit mengangguk memberi hormat dengan wajah berseri-seri. Ada yang terjadi di sini dalam 1,5 tahun terakhir? Tanya Tang Xiu. Beberapa dewa melewati bintang-bintang terdekat sesekali, tetapi mereka tidak menemukan kita di sini, jadi tidak ada yang terjadi, kata Zhongling. Semua orang telah sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi hari ini dan banyak dari mereka telah maju. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum pada laporannya. Tatapannya bergeser ketika lebih banyak tokoh datang dari kejauhan untuk berkumpul di posisinya. Dia segera melayang ke udara setinggi 10 meter dan berbicara dengan keras sambil tersenyum. Semuanya, kita akan berkumpul di sini lagi besok. Ouyang Lulu bergerak cepat ke depan Tang Xiu. Setelah memeluknya dengan gembira, dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, kalau begitu, kita akan pergi kemana? Kita harus memilih langkah kita ke Immortal Lyceum. Tang Xiu tersenyum menjawab. Apakah Immortal Lyceum cukup jauh dari sini? Tanya Ouyang Lulu lagi. Jika perjalanan kami berjalan lancar, kami harus bisa sampai di sana dalam waktu 4 tahun, tetapi waktu akan melebar jika kita menghadapi beberapa peristiwa tak terduga dalam perjalanan ke sana, jawab Tang Xiu. 4 tahun. Setelah mendengar jawabannya, Ouyang Lulu bukan satu-satunya yang terkejut, tetapi juga orang-orang Kekaisaran Tang Besar lainnya. Hanya sekarang mereka bisa membayangkan betapa luasnya dunia immortal ini. Suara mendesing. Gu Xiaoxue langsung muncul sebelum Tang Xiu. Menekan perasaannya yang bersemangat, dia bertanya, Grandmaster, Master, bolehkah saya tahu siapa orang ini? Tang Xiu memperkenalkan Kitty kepada semua orang dengan wajah tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke kelompok 9 Zong dan berkata, kamu harus bisa menentukan siapa saudara perempuanmu yang baik ini. Penampilan mereka mungkin telah berubah, tetapi jiwa dan aura mereka belum berubah. Kitty datang ke 9 wanita yang dipimpin oleh Zhongling dan menangis setelah mengenali aura dan jiwa mereka. Tuannya, Tang Xiu, merawatnya dengan baik di masa lalu, tetapi kelompok Zhongling yang paling merawatnya. Gu Xiaoxue mendekati Tang Xiu dan dengan ragu bertanya, Tuan Besar, bolehkah saya bertanya apakah Anda atau Tuan telah mendapatkan panen yang baik setelah perjalanan? Anda lihat, konsumsi sumber daya kultivasi kita jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa. Sangat tidak sabar. Anda memang Menteri Keuangan, bukan? Yah, wajar saja kalau kami mendapat panen besar. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan aliran sekitar 2 juta batu immortal dan puluhan kristal immortal dengan cepat terbang keluar dan muncul di depan setiap anggota Kekaisaran Tang Besar. Ini adalah mata uang di dunia immortal yang juga merupakan sumber daya yang semua penanam dan dewa dapat gunakan. Batu immortal ini mengandung kekuatan immortal yang bisa Anda serap dan saring untuk memperkuat kultivasi Anda. Anda juga dapat menggunakannya untuk membeli barang-barang yang Anda sukai di sini. Setelah berbicara, dia mengirim semua orang kristal immortal dan melanjutkan, adapun yang ini,
ini adalah kristal immortal, sumber daya kelas yang lebih tinggi daripada batu immortal. Satu kristal immortal sama dengan 100 batu immortal, dan itu cukup untuk penggunaan Anda selama beberapa waktu. Anda masing-masing dapat memiliki dua untuk saat ini. Tapi nanti, Anda bisa mendapatkan jatah tahunan Anda untuk batu dan kristal immortal di mana Kementerian Keuangan dan Kementerian Urusan Politik akan bekerja sama untuk merumuskan penjatahan untuk barang-barang ini setiap tahun. Perbedaan dalam jumlah akan tergantung pada posisi dan status Anda. Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat Anda akan menerima lebih banyak gaji di masa depan. Semua anggota Kekaisaran Tang Besar tampak bersemangat. Mereka sudah belajar beberapa pengetahuan umum di dunia immortal ketika mereka masih di bumi. Selain berkultivasi dalam 1,5 tahun terakhir, mereka juga belajar lebih banyak tentang dunia immortal dari kelompok 9 Zongzong. Dan bagi mereka, batu dan kristal immortal adalah harta berharga. Tak lama setelah itu, Tang Xiu mengeluarkan 3 juta lebih kristal immortal dan menyerahkannya kepada Gu Xiaoxue, mengatakan, sebagai Menteri Keuangan, Anda harus mengelola kristal immortal ini. Tetapi perlu diingatkan untuk memberitahu saya jika Anda menghadapi masalah keuangan di masa depan. Gu Xiaoxue menggunakan indera rohaninya untuk memeriksa cincin dan senyum yang sangat cerah menutupi wajahnya. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, aku akan mengingatnya, Grandmaster. Tang Xiu kemudian melirik ke segala arah dengan wajah tersenyum dan bertanya dengan lantang, untuk informasi Anda, batu dan kristal immortal ini adalah hal yang paling dasar. Kami juga membawa banyak hal lainnya. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan lebih dari 200.000 pedang immortal, 200.000 baju besi dari cincin interspatial dan mengirim setiap orang satu set pedang dan baju besi yang diukir dengan merah bintang 5, bendera Kekaisaran Tang Besar. Akhirnya, ia menyerahkan sejumlah besar jenis senjata, eliksir, jimat, disarai, dan berbagai sumber daya kultivasi kepada Gu Xiaoxue. Sangat banyak. Meskipun telah mengelola sejumlah besar sumber daya kultivasi, Gu Xiaoxue merasa bahwa jumlah itu berbeda dengan dunia dibandingkan dengan sumber daya kultivasi yang baru saja dibawa oleh Tang Xiu. Yang paling mengejutkannya adalah 500.000 cincin interspatial. Sehari kemudian, selain Tang Xiu dan Gu Yan'er, sisanya telah memasuki artefak immortal surgawi yang dibawa oleh pasangan itu. Karena Tang Xiu telah bertanya tentang beberapa hal dalam perjalanan sebelumnya, dia tahu di mana menemukan arai teleportasi spasial jarak jauh. 2 bulan kemudian, saat Tang Xiu dan Gu Yan'er mendarat di puncak tertinggi benua, sebuah arai teleportasi spasial raksasa muncul di hadapan mereka sementara ratusan kultivator dan dewa sedang menunggu di dekatnya. A Golden Immortal mengenakan baju besi tempur dan sepatu bot memimpin 500 dewa untuk menjaga di sekitar arai transmisi spasial. Rasa dingin dan aura pembunuhan terpancar dari mereka, dan mereka dengan berani membunuh setiap orang yang nakal yang mencoba memprovokasi mereka. Tang Xiu sendiri telah bertanya dan mengetahui bahwa tentara immortal yang ditempatkan di susunan teleportasi spasial ini milik Kekaisaran Kuda Besi, satu-satunya kekaisaran di benua ini. Kerajaan tersebut dikabarkan memiliki banyak pembangkit tenaga listrik, sementara kaisarnya adalah seorang ahli immortal emas yang disempurnakan. Bayar ongkosnya. Jenderal Lapis Baja Perak datang ke Tang Xiu dan menembak dengan pandangan dingin sebelum dia bertanya dengan suara berat, 1 kristal immortal untuk setiap orang di artefak tempat tinggal surgawi, dan 10 kristal immortal per orang di luar. Tang Xiu memberinya lebih dari 200.000 kristal immortal dan dengan acuh tak acuh menyatakan sesuatu yang membuat Jenderal Lapis Baja Perak itu tercengang. Aku tahu aturannya, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan inspeksi apapun. Ini semua kristal immortal untuk nomor tersebut. Tidak sedikit pun. Tolong bekerja sama, fellow immortal. Jenderal Lapis Baja Perak mengerutkan alisnya dan bertanya setelah dia sadar. Gu Yan'er maju dan mengeluarkan auranya. Kemudian, berkata dengan ringan, apakah Anda yakin ingin bersikeras untuk memeriksa kami? Napas sang jenderal berhenti berdetak dan dia segera tersenyum pahit. Kami berada di bawah perintah, fellow immortals. Anda pergilah karena itu tidak nyaman untuk Anda. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa pihak lain memiliki terlalu banyak orang. Siapa yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik dalam artefak tempat tinggal surgawi itu? Dia tidak berani mengambil risiko menyinggung mereka karena pasukan tempurnya sendiri. Seandainya ada orang dengan kekuatan yang menakutkan di antara mereka dan dia berhasil membuat mereka marah, dan mereka bergerak untuk membunuhnya dan perusahaannya, itu akan jauh lebih besar daripada kerugian daripada keuntungan apapun. Selanjutnya, orang-orang ini meninggalkan domain bintang ini. Terlepas dari siapa mereka, itu sudah menjadi hal yang hebat mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Kekaisaran Kuda Besi. Untuk memulai. Aktifkan arai teleportasi spasial di muka. Jenderal Lapis Baja Perak berbalik dan memerintahkan dengan keras. Tang Xiu dan Gu Yan'er saling bertukar pandang dan memasuki barisan.
Mereka diteleportasikan sebagai kelompok ketika ratusan kultivator dan dewa datang berbondong-bondong. Domain Immortal Aries. Celestial Aqua Immortal Doman. Domain Immortal Aquamarine. Domain Immortal Senkadori. Setelah 2 tahun di jalan, mereka juga melompat melalui ruang menggunakan 5 arai teleportasi spasial sebelum akhirnya memimpin semua anggota Kekaisaran Tang Besar ke Domain Immortal Lotus Scarlet. Tuan, saya merasa seperti memiliki bubur teratai Scarlet Lotus. Saat mereka melangkah ke arai teleportasi spasial, senyum kekanak-kanakan muncul di wajah Gu Yan'er sementara dia dengan intim memegang lengan Tang Xiu. Kenangan masa lalu kembali dalam pikiran Tang Xiu. Gu Yan'er yang berumur 10 tahun membawanya ke Scarlet Lotus Immortal Domain dan meminta Scarlet Lotus Flow Porridge di Hessen Castle. Rasanya tidak hanya tak terlupakan baginya, tetapi juga untuk Tang Xiu sendiri. Kelezatan itu benar-benar lesat. Tang Xiu tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, ayo pergi ke sana karena kamu ingin makan." Bagaimanapun, jika ingatanku benar, arai teleportasi spasial dari Scarlet Lotus Domain mengarah ke Ivy Immortal Domain. Tempat itu tidak jauh dari Kastil Hessen. Belum lagi persediaan kami semakin menipis, jadi kami harus membeli lagi. Yah, kita mungkin mendapatkan beberapa peluang untuk menjadi kaya juga, jawab Gu Yan'er tersenyum. Tang Xiu tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah ingin merampok orang lain dari kekayaan mereka jika itu bukan pilihan terakhir, meskipun dia tidak keberatan dengan tindakan seperti itu jika mereka yang dirampoknya adalah orang jahat, untuk memulai. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan memiliki beberapa ahli lagi untuk melindungi kita, Yan'er? Hah? Apa maksudmu, Tuan? Tanya Gu Yan'er dengan terkejut. Domain Scarlet Lotus sangat kacau, aku yakin kamu telah menyaksikannya kembali ketika aku membawamu ke sini. Tidak mudah bagi kita saat ini untuk memastikan keamanan kita mengingat kekuatan kita saat ini. Itu sebabnya saya berpikir untuk membeli beberapa gladiator deathmatch. Tang Xiu sedikit tersenyum. Gu Yan'er dengan cepat mengerti dan menjawab, jika Anda benar-benar berencana untuk membeli, maka ambil beberapa gladiator emas immortal. Saya tidak berpikir kita akan memiliki masalah mendapatkan jumlah besar kristal immortal yang diberikan kemampuan kita juga. Yang terbaik adalah kita membeli ratusan gladiator golden immortal saat itu, sehingga kita dapat memastikan keselamatan kita. Domain Immortal Lotus Merah. Langit berbintang yang hampir tak ada habisnya memiliki terlalu banyak bintang dan daratan terapung untuk dihitung, dengan masing-masing memiliki sekte kultivator sendiri, sedangkan beberapa sekte dewa hanya dapat ditemukan di daratan besar. Kastil Hessen terletak di salah satu bintang besar di dunia immortal. Membanggakan daerah yang luas, butuh 1 dekade bagi satu untuk terbang dari satu perbatasan ke perbatasan lainnya, bahkan untuk immortal emas yang sempurna. Moongazing Monarch City adalah kota terbesar yang terletak di antara 4 sekte immortal yang terbesar dan tempat di mana Kastil Hessen berada. Namun, master dari Kastil Hessen yang sangat kuat, seorang immortal emas sempurna, telah tinggal di kota Raja Moongazing sepanjang waktu. Dengan demikian, kota raksasa diciptakan setelah judul immortal emas sempurna ini. Jalan-jalan yang ramai hampir 100 meter lebarnya dan tampaknya tidak memiliki ujung panjang. Kedua sisi jalan penuh dengan toko, terlalu banyak untuk dihitung, banyak di antaranya dari berbagai gaya arsitektur gedung pencakar langit. Bahkan dewa pasti akan merasakan betapa kecilnya mereka ketika mereka berada di kota kuno yang awet muda dan penuh dengan perubahan ini. Pavilion Stargazing, sebuah restoran yang disebut-sebut sebagai restoran terbaik di seluruh kota dan dengan sejarah yang mulia dan terpanjang. 6 menara yang mengelilingi satu di tengah seperti planet yang berputar di sekitar bintangnya, memantulkan cahaya berwarna pelangi karena glasir keramiknya yang berwarna, memberikan nuansa yang megah dan megah. Tang Xiu dan Gu Yan'er berdiri di luar gerbang Stargazing Pavilion setinggi puluhan meter. Menyaksikan pengunjung datang dan pergi memberi mereka perasaan seolah-olah mereka akan kembali ke masa lalu. Milenium lewat dalam sekejap seperti jentikan jari. Merasa seperti selamanya, namun rasanya seperti baru saja terjadi kemarin. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa 4 penjaga immortal surgawi yang berdiri di kedua sisi pintu masuk tidak lagi wajah-wajah yang akrab dari sebelumnya. Ayo masuk. Tang Xiu menghela nafas ke dalam dan melenggang ke dalam sambil memegang tangan Gu Yan'er. Setelah berjalan menyusuri koridor sepanjang 1 kilometer dan sampai di ujungnya, dia memiringkan kepalanya untuk melihat jalur berbentuk busur yang memisahkan kedua sisi dan kemudian berjalan lurus ke depan. Pavilion Stargazing memiliki aturan ketat hanya mereka yang setidaknya dewa emas yang bisa langsung makan di menara pusat. Para pengunjung yang belum mencapai Golden Immortal Stage atau tidak disertai oleh orang akan dihentikan di luar bahkan sebelum mereka mencapai menara di tengah. Sekali lagi, itu semua tentang kelas sosial dan status situasi di mana orang sering bertemu di dunia immortal. Namun, itu adalah kekuatan seseorang yang mengamankan kartu ide paling kuat, mendapatkan rasa hormat dan hormat di mana-mana.
Silakan tinggal, tamu yang terhormat. Sama seperti Tang Xiu dan Gu Yan'er datang di luar pintu masuk ke Menara Tengah, Dewa Emas dengan 18 Dewa Surgawi tahap akhir di belakangnya melemparkan tatapan dingin dan menghentikan mereka. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, koreksi saya jika saya salah. Bukankah Dewa Emas berhak menikmati makan dan tinggal di menara ini? Apakah ini berarti Stargazing Pavilion telah meningkatkan batas masuk yang bahkan Golden Immortal sekarang tidak memiliki kualifikasi untuk makan di sini? Lansia Emas Immortal meminta maaf. Kebiasaan Stargazing Pavilion kami belum berubah selama puluhan milenium, tetapi kami memiliki pengecualian setiap milenium. Dan, apa pengecualian ini, tepatnya? Tanya Tang Xiu. Ah, kedua fellow dewa ini harusnya orang asing, ya. Jawab Lansia Emas Immortal. Itu karena semua orang di Kastil Hessen tahu bahwa kutub Madame Empyrean selalu datang dan tinggal di sini selama 1 tahun setiap milenium. Dan kali ini tepatnya ketika pavilion pengamatan langit-langit kita ditutup untuk umum karena kita hanya akan menjamu kutub Madame Empyrean. Tang Xiu dan Gu Yan'er saling bertukar pandang tak berdaya. Mereka telah berada di sini sebelumnya, jadi mereka secara alami tahu bahwa Nyonya Empyrean Paul adalah immortal emas sempurna yang paling kuat dan master sejati dari seluruh Kastil Hessen. Kembali di masa lalu, Tang Xiu adalah Supreme World Immortal yang kekuatannya telah mencapai puncak. Dengan demikian, dia bisa mengabaikan tiang Nyonya Empyrean. Namun, dia memang harus memandang ke arahnya ketika dia masih di tahap immortal emas yang sempurna. Di seluruh dunia immortal, tiang Nyonya Empyrean bukan pembangkit tenaga supremacy stage, namun banyak supremes mewaspadai dirinya. Bahkan semua yang disebut Dewa Emas sempurna yang sempurna akan pucat saat menyebutkan namanya. Kalau begitu, kita akan pergi. Tang Xiu menghela nafas dalam dan berbalik untuk pergi sambil memegang tangan Gu Yan'er. Namun, saat dia baru saja berbalik, dia menyadari bahwa seorang wanita cantik berpakaian putih sedang melayang di belakang. Mengenakan topi Corona Phoenix untuk menutupi rambutnya yang melingkar, matanya bersinar seperti bintang. Baik Gu Yan'er dan Tang Xiu tidak bisa merasakan kehadirannya meskipun dia jelas-jelas berdiri di depan mereka. Rasanya seperti apa yang muncul di depan mata mereka hanyalah hantu. Benar-benar seorang ahli setidaknya pada tahap immortal emas yang sempurna. Tang Xiu menegang dalam hati. Dia kemudian mondar-mandir 1 langkah ke depan secara instan sambil menutupi Gu Yan'er. Saat dia menangkupkan tinjunya, dia dengan hormat berkata, Tang Besar bertemu senior. Kami akan segera pergi jika kami memblokir jalur senior. Mata wanita cantik itu melekat di tangan Tang Xiu yang memegang Gu Yan'er. Hanya setelah Tang Xiu berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dengan tatapan rumit di matanya. Kemudian, dia berbicara, kamu tidak perlu takut padaku. Saya hanya merasakan auranya, jadi saya keluar untuk melihat Anda. Tang Xiu tertegun, dan kewaspadaan langsung memenuhi matanya. Dia harus menjaga identitasnya dalam kerahasiaan absolut, namun dia juga tahu banyak orang yang mengenalnya, bahkan terlalu banyak. Sebelum dia kembali ke tahap supremasi, dia benar-benar tidak mau mengungkapkan identitasnya. Bolehkah saya bertanya siapa senior ini? Aku merasakan aura Celestial Paul darimu, jawab wanita cantik itu. Kutub Celestial tua itu. Tang Xiu berkedip. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang tua Celestial Paul dan Madame Empyrean Paul memang memiliki judul yang sama. Apakah mereka memiliki semacam hubungan khusus atau sesuatu? Mungkinkah tiang Empyrean ini menjadi tiang surgawi Nyonya? Kewaspadaan di hati Tang Xiu perlahan mereda dan ekspresinya berubah tenang. Aku memang punya hubungan dengan orang tua kutub utara, senior. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda merasakan auranya dari saya, beberapa hal yang saya ambil dari alam kutubnya harus memiliki aura dan memancarkannya. Ekspresi Madame Empyrean Paul berubah dan dia buru-buru bertanya, Anda pernah ke alam kutub surga? Di mana dia? Katakan padaku, di mana dia? Sambil meledak, auranya meledak. Meskipun itu hanya aura yang dilepaskan oleh fluktuasi emosionalnya, itu masih membuat Tang Xiu pucat dan menyebabkan darah keluar dari tenggorokannya. Menguasai. Cahaya dingin bersinar di mata Gu Yan'er saat dia langsung menarik Tang Xiu di belakangnya. Dia sama sekali tidak takut pada Nyonya Empyrean Paul. Meskipun dia sangat menyadari saat ini dia bukan lawannya, dia dulu seorang Golden Immortal yang disempurnakan sendiri, setelah semua. Saat itu, dia hanya setengah langkah ke tahap supremasi. Bahkan tidak kalah dengan Madame Empyrean Paul. Tang Xiu menepuk pundaknya dan menariknya ke belakang lagi, berkata, aku baik-baik saja. Madame Empyrean Paul mundur dan berisi auranya sendiri segera. Sebuah pil restoratif tiba-tiba muncul di telapak tangannya saat dia menyerahkannya kepada Tang Xiu dan berkata, apakah Anda berhubungan sebagai tuan dan murid? Tang Xiu baru saja akan mengangguk ketika Gu Yan'er tiba-tiba berkata, kami mungkin tuan dan murid, tapi kami juga pecinta.
Tiang Madame Empyrean menatap pasangan itu dan sedikit kepahitan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia memiringkan kepalanya ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa bilang seorang guru dan murid tidak bisa menjadi kekasih. Kutub surgawi bocah kedua, kau benar-benar jauh lebih rendah. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan bergeser ke pasangan itu lagi. Bisakah kau memberitahuku di mana kutub surgawi? Saya sudah menunggu ribuan untuknya sejak dia berjanji akan kembali untuk makan malam di Scarlet Lotus Flow Porridge bersama saya di menara ini. Pandangan yang rumit melintas di mata Tang Xiu. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia telah mati. Sosok Madame Empyrean Paul gemetar dan matanya berubah tajam saat dia membalas dengan keras. Omong kosong. Kamu berbohong. Kutub surgawi adalah murid langsung saya pasti tahu apa yang dia mampu. Dia tidak bisa pasti tidak jatuh. Tang Xiu mengeluarkan astrolab dan kemudian menandai koordinat alam kutub surga sebelum menyerahkannya ke Nyonya Empyrean Kutub. Setelah itu, dia berkata, ini adalah koordinat dari alam kutub surgawi. Anda sebaiknya melihatnya sendiri. Madame Empyrean Paul melirik astrolabe. Dia samar-samar menyadari bahwa Tang Xiu tidak berbohong karena orang tua kutub suci itu memberitahu tempat dia akan pergi saat itu. Kalian, terlihat lagi tatapan rumit di matanya. Kemudian, dia mengeluarkan cincin interspatial dan melemparkannya ke Tang Xiu, mengatakan, terlepas dari apakah apa yang Anda katakan itu benar atau tidak, saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah memberi saya informasinya. Ambil semua esensi kristal di dalam sebagai hadiah. Dengan mengatakan itu, sosoknya berkedip dan menghilang. Tang Xiu segera mengirim indera spiritualnya ke atas ring dan terkejut. Ada 1.000.000 kristal essences di atas ring. Harus dicatat bahwa 1 kristal immortal sama dengan 100 batu immortal, sedangkan 1 kristal esensi sama dengan 100 kristal immortal. Memiliki 1.000.000 esensi kristal berarti dia memiliki 100 juta kristal immortal. Ini adalah kekayaan besar. Aku kaya raya. Tang Xiu bergeser ke posisi di mana Madame Empyrean Paul hanya berdiri, dan tiba-tiba, dia senang dia datang ke sini. Jika mendapatkan begitu banyak kristal essences sendirian akan menjadi cobaan yang sangat sulit untuk dilakukan. Dengan cepat, Tang Xiu menoleh ke Golden Immortal tua dan dengan tenang bertanya, ya, Nyonya Empyrean Paul baru saja pergi, jadi bisakah kita makan sekarang? Golden Immortal tua melirik Tang Xiu dan mengangguk tanpa sepatah kata pun. Kemudian, dia berkata, saya tentu saja tidak punya alasan untuk menolak tamu-tamu terhormat sejak Nyonya Empyrean Paul pergi. Rekan Immortal, saya juga ingin membebaskan Anda dari semua pengeluaran di Stargazing Pavilion saya. Tang Xiu dan Guyan Er saling memandang dan sedikit tersenyum segera. Sudah diketahui bahwa layanan Stargazing Pavilion sangat mahal. Bahkan jika mereka berdua hanya makan di sini, mereka harus menggali 1000 Immortal Stone. Golden Immortal tua ini memberi mereka layanan gratis itu benar-benar adalah tawaran yang murah hati. Tiba-tiba, Tang Xiu sedikit tersenyum. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, Tuan? Aku adalah pengawas Pavilion Stargazing dan telah merawatnya untuk Tuanku. Kalian berdua baru saja membantu Tuanku, jadi kalian adalah dermawan dari Pavilion Pengamatan Bintang kita, kata Dewa Emas Immortal. Kamu boleh makan apapun yang kamu suka, tetapi kamu dibebaskan dari membayar. Bisakah aku memelukmu dengan kata-katamu? Tanya Tang Xiu tersenyum. Tidak bercanda. Benar-benar, jawab lansia emas immortal. Yah, kalau begitu izinkan aku untuk menerima kemurahan hatimu. Tang Xiu tersenyum dan berkata, saya punya banyak orang, jadi saya khawatir Anda harus mengeluarkan cukup banyak uang. Ekspresi Golden Immortal tua bergeser. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk dan buru-buru bertanya, apakah Anda mungkin membawa artefak tempat tinggal surgawi atau sesuatu? Betul, kami membawa artefak tempat tinggal surgawi, jawab Tang Xiu dengan anggukan. Aku pikir kita harus menghabiskan cukup banyak untuk mengunjungi tempat ini, tapi ya, aku tidak pernah berpikir Fellow Immortal akan dengan murah hati begitu leluasa membebaskan kita semua untuk makan gratis, meskipun. Yah, mengunjungi Stargazing Pavilion selama bertahun-tahun benar-benar terasa berharga sekarang. Golden Immortal tua tampak agak tak berdaya. Dia memang memiliki niat untuk membebaskan Tang Xiu dan Guyan Er, namun dia tidak berharap mereka membawa artefak surgawi. Pavilion Stargazing kemungkinan akan kehilangan banyak uang jika ada terlalu banyak orang di dalamnya. Bagaimanapun, tolong memimpin hari, teman Immortal. Tang Xiu tersenyum berkata, selain itu, selain memiliki cukup minum dan makan, saya pikir kita masih perlu tinggal di sini selama 2 hari. Saya menduga Madame Empyrean Paul akan kembali, dan dia pasti akan mencari saya. Apa yang dia maksud nyonyanya akan menemukannya ketika dia kembali. Ekspresi Golden Immortal tua berubah dan dia segera menjawab, silakan masuk, 2 tamu terhormat. Salahkan saya karena kemegahan saya yang luar biasa,
tetapi mengambil kembali kata-kata saya bukanlah suatu pilihan. Selanjutnya, saya sudah menyebutkan bahwa Anda telah membantu Nyonya, jadi itu adalah tanggung jawab kami untuk menghibur Anda dengan mewah. Di lantai 88 menara, lantai cukup untuk menampung ratusan ribu pengunjung pada saat yang sama, itu sebabnya Tang Xiu membawa semua anggota Kekaisaran Tang besar keluar dari artefak Heavenly Abode. Semua orang segera menyadari situasinya setelah penjelasan Tang Xiu dan mereka segera mengantisipasi hidangan hebat dari dunia immortal. Namun, wajah lansia Golden Immortal tampak sangat menyesal melihat lebih dari 200.000 anggota kerajaan Tang besar. Itu akan baik-baik saja jika Tang Xiu memilih menara lainnya. Bagaimanapun, piring dari menara lainnya jauh lebih buruk daripada menara tengah ini. Sial, pasti butuh setidaknya 1 tahun untuk menebus hilangnya 200.000 orang yang makan di sini. Saya pasti tidak akan pernah membual terlalu banyak seandainya saya mengetahui hal ini sebelumnya. Merasa menyesal dalam hati, lansia Golden Immortal itu tersenyum dan memerintahkan dapur untuk memasak piring setelah pesanan selesai. Baru setelah dia meninggalkan menara dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia ingat bahwa dia mengundang mereka untuk makan di sini karena kebaikan yang diberikan Tang Xiu kepada tuannya, Nyonya Tiang Empyrean. Lebih dari itu mereka menerima tawarannya karena gratis. Selama 2 hari terakhir, hanya makanan dan makanan lezat yang memenuhi kepala anggota Kekaisaran Tang besar. Namun, yang mengejutkan mereka menemukan bahwa hidangan khusus sebenarnya mengandung energi yang sangat besar dan hanya 1 gigitan jauh lebih bermanfaat daripada menyerap 10 batu immortal. Setelah episode melelahkan untuk isi hati mereka, Tang Xiu menempatkan mereka semua kembali di artefak surgawi. Karena telah makan hidangan seperti itu selama 2 hari penuh, hampir semua anggota Kekaisaran Tang besar di bawah Immortal Stage mengalami kemajuan tingkat kultivasi mereka dengan tajam dan mereka semua naik 1 tingkat. Di luar paviliun Stargazing, baik Tang Xiu dan Gu Yan'er berbalik dan mengeluarkan senyum aneh saat Dewa Emas tua berdiri di gerbang menyeka keringat di dahinya. Bagaimana menurutmu, Tuan? Akankah pria itu menamparkan wajahnya sendiri karena kesusahan? Gu Yan'er menyeringai dan berkata, memperkirakan biaya, saya pikir itu harus setidaknya dalam puluhan juta kristal immortal. Selain itu, banyak orang membawa wine immortal yang belum selesai mereka minum ke artefak Heavenly Abode juga. Saya cukup yakin mereka akan menyimpannya dan meminumnya nanti. Estimasi konservatif kira-kira mencapai puluhan juta, memang. Atasan immortal emas yang bermartabat seperti itu dari paviliun penonton bintang tidak akan berkeringat begitu banyak karena kecemasan dan rasa sakit. Saya pikir dia pasti akan santai setelah kita pergi. Tang Xiu tertawa kecil. Hehe, Gu Yan'er memegang lengan Tang Xiu dan tersenyum berkata, "Yah, untung adalah kesempatan yang sulit didapat. Dan saya pikir inilah saatnya bagi kita untuk membeli beberapa orang yang menetas. Mari kita menuju ke penjara arena narapidana terbesar di Moongazing Monarch City, kalau begitu. Kita dapat menghabiskan banyak uang karena kita tidak lagi kekurangan uang." Tang Xiu mengangguk. Senyum Gu Yan'er sangat cerah. Lagi pula, 1 juta kristal immortal yang diberikan oleh Madame Empyrean Paul sama sekali tidak sedikit. Paling tidak, itu akan cukup bagi mereka untuk menggunakannya untuk waktu yang lama mengingat situasi mereka saat ini. Moongazing Monarch City, penjara arena narapidana. Saat Tang Xiu dan Gu Yan'er datang ke sini, seorang petugas langsung membawa mereka ke sel penjara untuk dewa. Pada saat ini, pertarungan sengit saat ini sedang diadakan di arena dengan kedua pejuang di panggung immortal. Dua tamu terhormat, kamu bisa meneleponku jika kamu memerlukan sesuatu di konflik arena. Nama saya Light Rain dan saya menjamin layanan terbaik untuk yang terbaik dari kemampuan saya, kata pelayan cantik itu tersenyum. Tang Xiu sedikit mengangguk padanya sebagai tanggapan. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke para pejuang deathmatch di sel dan membaca informasi mereka. Akhirnya, dia berbicara, saya ingin membeli 20 gladiator immortal emas. Beritahu penyelia Anda untuk menyebutkan harganya. Ekspresi Light Rain berubah. Sikapnya segera menjadi penuh hormat ketika dia menjawab, "Dua tamu terhormat, saya ingin meminta maaf karena saya perlu meminta Anda untuk menunggu sebentar. Tidak ada yang pernah membeli begitu banyak gladiator emas immortal. Saya akan melaporkan kepada penyelia saya terlebih dahulu dan dia akan hadir untuk Anda secara pribadi." 15 menit berlalu. Sebuah bele yang memikat dan menawan yang memberikan pesona asmara menghampiri mereka dengan dipandu oleh Light Rain. Matanya, yang terlihat seperti tetesan hujan gerimis, diam-diam mengamati Tang Xiu dan Gu Yan'er sebelum dia berkata dengan wajah tersenyum, "Saya mendengar dua tamu terhormat ingin membeli 20 gladiator di Golden Immortal Stage. Saya ingin tahu apakah ini benar." "Itu benar," jawab Tang Xiu. "Kami memang berencana untuk membeli 20 prajurit kematian, masing-masing di Golden Immortal Stage.
Semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin kuat mereka, semakin sempurna. Saya ingin manajer menyatakan harga kepada kami. Bele berpikir sejenak dan kemudian menjawab, kami memiliki total 209 prajurit kematian di Golden Immortal Stage di sini, 29 di tahap akhir, 62 tahap tengah, dan sisanya berada di tahap awal. Anda baru saja menyebutkan bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi mereka dan semakin kuat mereka semakin baik, ya. Maka saya hanya bisa merekomendasikan Anda para gladiator pada tahap akhir. Harganya, tolong, kata Tang Xiu dengan tenang. Berdasarkan harga pasar, setiap gladiator emas immortal tahap akhir bernilai 8 juta kristal immortal. Anda berencana untuk membeli 20 di antaranya, sehingga jumlah totalnya adalah 160 juta kristal immortal. Saya bisa memberi Anda diskon 10 juta, jadi Anda hanya perlu membayar 150 juta kristal immortal, dan kemudian Anda bisa mengambil 20 gladiator emas immortal tahap akhir ini. Baca lebih banyak bab di novel update. 150 juta kristal immortal. Tang Xiu memaksakan senyum masam ke dalam. Dia berpikir bahwa memiliki 1 juta kristal essences seharusnya cukup untuk membeli 20 gladiator Golden Immortal tahap akhir, tapi dia tidak berharap gladiator Golden Immortal tahap akhir menjadi sangat mahal. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, saya merasa yakin karena Anda memiliki cukup banyak prajurit kematian Golden Immortal. Bagaimanapun, saya ingin bersenang-senang dan bersenang-senang di sini terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan bisnis. Anda dapat mengurus bisnis Anda dan meninggalkan Miss Light Rain ini untuk menemani kami, jadi kami dapat menghubungi Anda ketika kami selesai bermain. Bele tersenyum menjawab setelah mendengarnya, jika demikian, maka saya akan menahan diri untuk tidak mengganggu Anda. Little Rain, hiburlah dua tamu terhormat kami dengan baik, kalau tidak kamu bisa mengharapkanku untuk melemparkanmu ke sel dan menjadi seorang gladiator sendiri. Wajah Light Rain berubah drastis dan dia segera menjawab dengan ekspresi yang sangat menakutkan, aku benar-benar akan memberikan yang terbaik untuk melayani dua tamu terhormat ini, manajer. Tang Xiu samar-samar tersenyum dan menyaksikan Bele pergi. Lalu, dia berkata, pokoknya, mari kita pergi ke Kolosseum untuk menonton pertarungan. Hanya datang ke sini untuk membeli beberapa gladiator tanpa melakukan hal lain akan terlalu membosankan. Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan cincin interspatial dengan 2 juta kristal immortal ke Light Rain dan kemudian dengan ringan berkata, bantu aku menukarnya dengan beberapa chip. Diakui, Light Rain sedikit mengangguk dan dengan hormat menjawab. Dia mengambil cincin interspatial dan kemudian pergi. Pertarungan saat ini di dalam arena terpidana sangat sengit dan intens, tetapi Tang Xiu sendiri tidak terlalu memperhatikannya. Itu karena di dekat posisi di mana dia duduk, seorang pria parubaya yang bertelinga besar dan garang sedang memeluk dua wanita yang menggerahkan sambil menggoda mereka. Suara dan tawanya begitu keras sehingga beberapa penjudi di sekitarnya mengerutkan kening dan memelototinya. Lemak setengah baya bertelinga besar dan berkepala besar sepertinya memperhatikannya. Dia memelototi mereka dan dengan marah berteriak, apa yang kau lihat? Watch out for lemak ini mencungkil bola mata Anda, brengsek. Sial, beberapa sampah-sampah berani memprovokasi Master Fatih ini. Kamu benar-benar punya beberapa bola menyebalkan. Kamu mati. Seorang lelaki tua berjubah hitam yang pemarah memelototi lemak paruh baya dengan mata segitiga ketika dia tiba-tiba bangkit dan berteriak. Namun, dia tidak menyerang karena dia takut dengan aturan arena narapidana yang menyatakan bahwa seseorang harus membayar 1 juta penalti kristal immortal untuk setiap pembunuhan di sini, kalau tidak itu akan dilihat sebagai provokasi ke seluruh arena napi. Jika itu terjadi, pelanggar akan dikejar tanpa henti oleh pusat-pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari arena narapidana. Tidak ada yang tahu seberapa kuat arena narapidana itu. Itu adalah keberadaan yang sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu atau bahkan bisa bertanya di sekitar siapa master di belakang arena narapidana itu. Baik. Wanita memikat di lengan kiri gemuk parubaya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung muncul di depan orang tua berjubah panas berjubah hitam. Tiba-tiba asap hijau keluar dari lengan bajunya ketika pedang pendek yang tajam melintas dan langsung menembus tenggorokan lelaki tua itu. Pada saat berikutnya, 10 kuku jari wanita menggerahkan mulai tumbuh dengan gila-gilaan. Tepat ketika kukunya panjangnya 12 cm, dia bergerak secepat kilat dan 10 kukunya yang tajam merobek jubah pria itu dan menghancurkan artefak pertahanannya yang immortal sambil merobek tubuh immortal menjadi puluhan potongan daging berdarah. Adegan yang berlangsung sangat mengejutkan sehingga beberapa penjudi parubaya yang menatap lemak setengah baya itu tampak ngeri dan panik. Mereka semua mundur dan melintas ke kejauhan. Pria tua berjubah malang itu baru saja mengeluarkan auranya beberapa saat yang lalu. Dia adalah immortal yang sangat besar, namun hanya butuh sesaat bagi wanita gemuk parubaya itu untuk membunuhnya tampilan yang membuat takut dan membuat mereka merinding.
Tang Xiu mengamati adegan dengan tenang sambil diam-diam menebak tingkat kultivasi immortal wanita. Setelah waktu yang singkat, dia menyimpulkan bahwa immortal wanita memiliki setidaknya kultivasi Golden Immortal tahap tengah atau akhir karena tidak mungkin baginya untuk membunuh immortal yang mendalam dalam sekejap. Setelah wanita yang memikat itu menyelesaikan pembunuhan, dia kembali ke gaya wanita asmara sebelumnya lagi, mengebor jalan ke pelukan gemuk setengah baya setelah kembali. Sepertinya dia bukan pembunuh brutal yang baru saja melakukan pembunuhan kejam beberapa saat yang lalu. Pengalaman akumulasi Tang Xiu begitu kaya sehingga sudah lama membuatnya sadar bahwa ada terlalu banyak naga tersembunyi yang kuat dan harimau yang berjongkok untuk dihitung di dunia immortal. Hanya dengan menjaga profil rendah mereka dapat mempertahankan hidup mereka lebih lama. Sebaliknya, mereka juga bisa bertindak seperti lelaki tua berjubah itu jika mereka ingin mati dengan cepat. Dorongan dan kemarahan sesaat sudah cukup untuk akhirnya menyebabkan kematiannya yang kejam. Sekarang, ini menarik. Senyum muncul di sudut mulut Tang Xiu dan naik ke wajahnya. Dia memperhatikan bahwa para penjudi di sekelilingnya sudah pindah jauh, meninggalkan dia dan Gu Yan'er masih di dekat kelompok tiga baya gemuk setengah baya. Lemak setengah baya juga menyadari bahwa Tang Xiu dan Gu Yan'er adalah satu-satunya yang belum pergi. Dia hanya melirik mereka beberapa kali sebelumnya dan tahu bagaimana pasangan pria dan wanita ini tidak menunjukkan reaksi atau memendam permusuhan terhadapnya. Oleh karena itu, dia mengamati pasangan itu lagi dan melihat ekspresi mereka yang tenang dan tenang, seolah-olah mereka tidak melihat sesuatu yang mengganggu suatu penemuan yang sedikit mengejutkan lemak paruh baya itu. Banyak yang luar biasa, iya. Baik itu perawakan atau sikap mereka benar-benar hebat. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa penampilannya pasti sangat bagus. Mata tajam gemuk setengah baya melirik tangan Gu Yan'er yang melingkari lengan Tang Xiu. Segera setelah itu, dia tertawa keras dan berkata, "Aku mengagumi keagunganmu, Lil Bro. Mau duduk denganku?" Tang Xiu sedikit mengerutkan alisnya dan dengan acuh tak acuh tersenyum. "Nah, kakiku jadi lemas setelah ditakuti oleh ahli nomor 1 Kastil Hessen. Aku berjalan-jalan untuk melupakannya agar tidak membuat diriku menjadi tontonan di sini. Tapi kamu bisa datang sendiri jika kamu ingin bersenang-senang." Kilau menyala di mata lemak paruh baya itu. Dia kemudian menepuk pundak kedua wanita menggerahkan dan melayang ke Tang Xiu dan Gu Yan'er. Setelah duduk di samping Tang Xiu, dia dengan ringan terkekeh dan berkata, "Ya, apakah Anda baru saja bertemu dengan wanita kutub Empyrean itu, Lil Bro?" "Benar." Wanita menyedihkan itu selalu datang ke paviliun Stargazing setiap milenium, berharap untuk melihat kembalinya orang tua kutub surgawi itu. "Bukan rahasia di sini." Pandangan terkejut bersinar di mata Tang Xiu dan dia menjawab sambil tersenyum, "Tapi itu tidak lain hanyalah pertemuan kilat. Tetap saja, aku harus mempertahankan penampilan yang menakutkan di depan lokomotif semacam itu. Tapi dirimu orang yang cukup menarik, Tuan. Apakah Anda akrab dengan mereka sebagai guru dan murid?" Si gemuk parubaya tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Aku kenal mereka. Lebih dari familiar. Hahaha, kau sangat menarik, sobat. Kamu benar-benar, sudah ribuan tahun yang lalu sejak saya terakhir melihat seorang anak semenarik Anda. Mau berbagi dengan saya dari mana Anda berasal?" "Hanya seorang kultivator longgar sepele yang melayang dari satu tempat ke tempat dan melihat dunia sebagai rumahnya, tidak lebih," kata Tang Xiu dengan tenang. "Apakah kamu pikir aku terlalu lembut atau apa?" Lemak setengah baya tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, kau terlihat seperti anak muda bagiku, memang." "Anak." Tang Xiu dan Gu Yan'er bertukar pandang dan keduanya tersenyum sedikit. Ketika Tang Xiu bergeser ke belakang, dia mengangguk dan tersenyum berkata, "Aku memang anak muda sangat muda sehingga agak tak terhindarkan untuk bertindak dengan berani dan sembrono. Nah, Anda bisa memanggil saya Kaisar Tang Besar Surgawi, atau hanya Great Tang. Bagaimana dengan Anda, Tuan?" Kaisar Tang Besar Surgawi." Si gendut setengah baya tertawa terbahak-bahak dan kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kerendahan hati dan kerendahan hati, kan, anak kecil? Bahkan aku tidak berani menyebut diriku Kaisar Besar atau Kaisar Langit. Bagaimanapun, saya merasa Anda orang yang sangat menarik, Great Tang Lil Bro, jadi mari kita mainkan. Saya akan memberitahu Anda milik saya jika Anda menang, tetapi Anda harus membiarkan saya melihat penampilan Bele di sebelah Anda jika saya menang." "Sepakat." Senyum di wajah Tang Xiu sedikit surut dan dia dengan tenang menyatakan, "Kamu tahu, bahwa orang tua kutub celestial memberitahu saya secara pribadi bahwa rasa ingin tahu akan membunuh kucing, jadi jangan menyebutkan masalah seperti itu lagi jika Anda ingin berteman. Tetapi jika Anda memiliki kedengkian, kami akan membuat Anda senang dalam permainan." Lemak parubaya itu menatap kosong dan membeku sesaat sebelum sedikit mengernyit. Sepengetahuannya, orang tua Celestial Paul telah hilang selama ribuan tahun,
namun pemuda di depannya benar-benar mengatakan bahwa pria itu mengatakan kepadanya secara langsung. Apakah ada yang salah? Mungkinkah pria muda ini baru saja bertemu dengan orang tua kutub celestial baru-baru ini? Lemak setengah baya itu merenung sebentar dan akan berbicara ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba teringat Tang Xiu bertanya kepadanya apakah dia merasa pria itu masih muda. Mungkinkah apakah dia reinkarnasi dari seorang kultivator tertinggi yang sangat kuat atau sesuatu? Betul, mereka berdua bahkan tidak kebingungan ketika wanita saya membunuh immortal tua berjubah itu. Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana ia menempatkan dirinya sebagai seseorang dari perawakan yang lebih tinggi, pria muda itu tidak rendah hati, tidak patuh, atau bereaksi berlebihan. Dia hanya mempertahankan sikapnya yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukan oleh anak muda di depannya. Si gemuk parubaya menatap Tang Xiu dan berkata, saya akan mengabulkan permintaan yang baru saja saya buat, tetapi Anda hanya perlu menjawab pertanyaan lain. Sial, tentu saja, kau benar-benar penasaran, kan? Tang Xiu tertawa kecil dan berkata, baiklah, aku sudah mendengar. Menanyakan pertanyaanmu. Apa hubungan kalian berdua? Tanya si gemuk setengah baya. Dia muridku, jawab Tang Xiu. Dan juga wanita itu, tambah Guyaner sambil memegang tangan Tang Xiu erat-erat dan mengeluarkan aura emas immortal dalam sekejap. Lemak setengah baya itu menghela napas dalam-dalam dan segera menyadari bagaimana tebakannya. Pria muda di depannya sangat mungkin reinkarnasi dari seorang kultivator tertinggi yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia akan memiliki murid Dewa Emas ketika dia jelas-jelas maju ke tahap immortal? Lebih dari itu, murid immortal emasnya hanya berjarak satu rambut dari menerobos ke tahap immortal emas yang sempurna. Mulut gemuk setengah baya melengkung dan dia tersenyum ringan. Tidak peduli apa identitas masa lalu Anda sekarang hanya dewa kecil yang umum di mata saya. Namanya adalah Nine Nether Swordmeister, Great Tang Lil Bro. Kamu bisa memanggilku Nine Nether Big Bro. Nine Nether Swordmeister. Di samping Tang Xiu, sinar dingin melintas di mata Guyaner. Dia tahu siapa Nine Nether Swordmeister itu, seorang pria yang hampir setenar dirinya dan juga seorang ahli gila immortal emas sempurna yang gila dan menakutkan. Keduanya telah lama dianggap sebagai setan yang menakutkan dan menakutkan oleh banyak orang. 9 Nether Swordmeister dari makam kuburan sekte. Pandangan yang rumit melintas di mata Tang Xiu sebelum dia mengangguk dan berkata, persahabatan kita dapat disaksikan di masa depan, tapi aku sekarang terlalu miskin sehingga aku bahkan tidak bisa mengambil beberapa kristal immortal untuk membeli beberapa gladiator emas immortal. Jadi, untuk hadiah pertemuan pertama, saya akan memenuhi 3 permintaan Anda di masa depan. Saya tidak akan pernah menolak permintaan Anda selama itu masih dalam kemampuan saya. 3 permintaan. Cahaya bersinar di mata Nine Nether Swordmeister. Melihat Tang Xiu dengan penuh arti, dia kemudian mengangguk dan berkata, memenuhi 3 permintaan untuk hadiah pertemuan pertama adalah sesuatu yang berat, Tang Lil Bro. Kami berteman, dan hadiah pertemuan pertama adalah sesuatu yang timbal balik. Berapa banyak gladiator emas immortal yang Anda butuhkan, tepatnya, Lil Bro? Biarkan saya membayar mereka. Hahaha. Tang Xiu tertawa keras dan mengangkat ibu jarinya, memuji. Sangat kaya dan mewah, Nine Nether Big Bro. Anda tahu, 20 gladiator immortal emas berharga 150 kristal immortal, jadi hadiah Anda lebih dari 1 juta kristal esensi yang dihadiahkan oleh Nyonya Empyrean Paul dan juga hidangan mewah bernilai jutaan kristal immortal yang disediakan oleh Stargazing Pavilion sebelumnya. Tapi aku akan menerimanya karena kita teman. Hah? 9 Nether Swordmeister terkejut dan bertanya dengan takjub, sejak kapan Lady Paul Empyrean menjadi begitu murah hati? Tidak ada ide. Sama sekali tidak mengenalnya, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Nine Nether Swordmeister tertawa lagi dan menatap Tang Xiu dengan kagum. Kamu tahu, kamu benar-benar menarik, Tang Lil Bro. Banyak orang yang ingin menjalin hubungan dengan pembangkit tenaga Empyrean Lady yang begitu rahasia, namun Anda dengan terang-terangan mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak mengenalnya, ya. Sangat menarik. Heh, aku selalu jujur dengan teman-temanku, kau tahu. Tang Xiu tertawa kecil. Bawahaha 9 Nether tertawa keras. Kejujuran antar teman, iya. Aku sangat suka itu. Ngomong-ngomong, Tang Lil Bro, Anda memberi saya 3 permintaan, jadi saya menguangkan salah satu dari mereka sekarang. Saya akan bertaruh besar dalam sekitar 8 bulan, jadi saya ingin meminta bantuan Anda untuk memenangkan pertandingan itu. Bagaimana menurut Anda? Musuhmu? Tang Xiu bertanya. Iya, 9 Nether Swordmeister mengangguk dan berkata, kami mendapat perselisihan, dan Empyrean Paul Lady memediasi kami untuk menyelesaikan dendam. Oleh karena itu, pertaruhan besar akhirnya diselesaikan dan permusuhan akan berakhir tidak peduli siapa yang menang. Tetapi saya bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar jika saya menang,
dan kekuatan hidup saya akan sangat rusak jika saya kalah. Baiklah, tapi aku tidak berani memberi Anda jaminan 100%, ingatlah. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk itu, Tang Xiu mengangguk. Jangan khawatir, Nine Nether Swordmaster berkata, aku tidak akan menggantungkan semua harapanku padamu sendirian. Biarkan saya menemani untuk memberikan saya beberapa saran dan saran. Bukannya aku bisa menyalahkanmu bahkan jika aku kalah. Pada saat itu, beberapa penjaga arena narapidana datang ke sekelompok orang dan direktur menyipitkan matanya dan menatap Nine Nether Swordmaster. Tolong bayar denda 1 juta kristal immortal jika Anda tahu kebiasaan arena narapidana kami, Sir. Seseorang dari pihak kami akan menjelaskan kepada Anda jika Anda tidak menyadarinya. Nine Nether Swordmaster menjentikkan jarinya dan cincin interspatial muncul di tangan direktur arena narapidana. Saat pihak lain mengeceknya dengan perasaan immortal, dia mengangguk dan berkata, semua orang di arena narapidana kita adalah tamu terhormat kita, jadi aku harap kamu tidak melangkah terlalu jauh. Hanya bertaruh dengan musuh Anda dan kalahkan mereka semua jika Anda tidak merasa senang. Jauh lebih menarik daripada membunuh mereka. Anda tidak perlu membayar 1 juta kristal immortal bahkan jika Anda membunuh mereka. Anda hanya perlu pergi ke lobi dan melamar kontrak melawan kematian dan Anda pasti dapat memetik kehidupan musuh Anda. Nine Nether Swordmaster melambaikan tangan dan berkata, aku sudah tahu itu. Enyahlah. Golden Immortal tua dengan acuh tak acuh tersenyum sebagai tanggapan, tapi dia menembakkan senyum ramah kepada Tang Xiu sebelum membawa pergi penjaga. Ngomong-ngomong, kau kenal pria itu, Tang Lil Bro? Tanya Nine Nether Swordmaster. Kami berkenalan santai sejak saya berbicara tentang membeli 20 gladiator emas immortal sebelumnya, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Tapi untuk apa kau membeli banyak gladiator emas immortal? Nine Nether Swordmaster bertanya, apakah Anda ingin mereka menjadi pelindung Anda atau sesuatu? 9 Nether Big Bro, tidakkah kamu pikir aku bisa terhindar dari beberapa hal menyusahkan di masa depan jika aku memiliki sekelompok antek di sisiku? Tang Xiu menjawab sambil tersenyum, kasihan aku sekarang terlalu miskin, kalau tidak aku akan membeli puluhan atau bahkan ratusan juta prajurit kematian immortal emas untuk akhirnya membentuk tentara immortal emas. Di masa depan, aku hanya perlu melambaikan tanganku atau mengacungkan jariku setiap kali aku tidak bahagia dan orang-orang emas immortalku akan langsung menghancurkan dan meratakan musuhku, bukan? Uhuk-uhuk. Nine Nether Swordmaster bahkan tidak bisa mengangkat satu nafas dan hampir tersedak setelah mendengarnya. Perasaan tercekik memerah wajahnya dan ekspresinya aneh. Setelah beberapa saat, dia memberi acungan jempol kepada Tang Xiu dan berseru, sial, Tang Lil Bro, kamu benar-benar hebat keajaiban. Anda bahkan dapat berpikir tentang ide besar seperti itu. Kakakmu ini benar-benar mengagumimu. 1300.